Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dulu ya. Dan buat kalian yang sudah subscribe, makasih banyak. Semoga rezekinya lancar, sehat selalu, dan semua cita-citanya dikabulkan. Amin. Yuk, langsung aja kita mulai videonya. Pagi itu, sinar matahari menyelinap lembut di sela-sela dedaunan pohon mahoni yang berjajar di pinggir jalan kecil sebuah kampung di kota yang sudah mulai dipadati kendaraan. Di jalan itulah berdiri sebuah warung sederhana dengan papan kayu bertuliskan, "Warung Nasi Bu Jihan". Tulisan itu sudah mulai pudar dimakan waktu. Sebagian catnya mengelupas, namun justru menambah kesan klasik yang bersahaja. Warung itu tak pernah sepi. Sejak pukul 6 pagi, aroma nasi hangat dan lauk pauk sederhana seperti tempe goreng, sayur asem, sambal terasi, serta ayam goreng sudah tercium dari dapur kecil di belakang warung. Bu Jihan, seorang nenek berusia lebih dari 60 tahun, bangun sejak subuh untuk mempersiapkan semuanya. Tangannya yang keriput tetap cekatan, matanya teduh, dan bibirnya tak lepas dari senyum meski peluh membasahi dahinya. Bismillah. Semoga hari ini dagangan lancar dan semua orang yang makan di sini diberi kesehatan. Ucapnya lirih setiap kali menata piring-piring di atas meja kayu panjang. Warung sederhana itu memang bukan restoran mewah, tapi suasananya selalu hangat. Orang-orang datang bukan hanya untuk mengisi perut, melainkan juga mencari ketenangan hati. Para tukang becak, karyawan kantoran, bahkan mahasiswa yang lewat selalu merasa nyaman saat singgah. Ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan, entah dari cara Bu Jihan melayani, atau dari rasa masakan yang selalu penuh keikhlasan. Hari itu, dua orang tamu istimewa tanpa sengaja melewati jalan kecil itu. Sebuah mobil mewah berhenti di dekat warung. Dari dalamnya keluar seorang pria muda berjas rapi bernama Wawan, dan adiknya, seorang perempuan anggun bernama Bunga. Mereka berdua adalah kakak beradik yang dikenal luas sebagai pengusaha muda sukses, pewaris bisnis keluarga yang bernilai triliunan rupiah. "Bang, aku lapar sekali. Restoran di pusat kota macet semua," keluh Bunga sambil menepuk perutnya. "Ya sudah, kita coba makan di sini saja. Warungnya kelihatan ramai, berarti makanannya enak," jawab Wawan sambil tersenyum. Mereka berdua melangkah masuk ke dalam warung. Suasana sederhana itu langsung kontras dengan penampilan mereka yang glamor. Para pengunjung sempat melirik, ada yang berbisik-bisik mengenali wajah mereka yang sering muncul di berita bisnis. Tapi Wawan dan Bunga tampak santai, seolah mereka hanyalah orang biasa. "Silakan, Nak. Mau makan apa?" tanya Bu Jihan dengan ramah sambil mengusap tangannya di celemek. Bunga tertegun. Ada sesuatu pada tatapan mata Bu Jihan yang begitu teduh, seakan menenangkan hati yang lelah. Ia tak tahu kenapa, tapi senyum nenek itu seperti mengingatkan pada seseorang di masa kecilnya. "Saya coba nasi sama sayur asemnya, Bu," ucap Bunga pelan. "Saya ayam goreng sama sambal terasi, Bu," sambung Wawan. Tak lama kemudian, dua piring nasi hangat dengan lauk sederhana tersaji di meja mereka. Aroma wangi nasi yang baru ditanak bercampur dengan harum sambal terasi membuat mereka menelan ludah. Bunga menyendok nasi dengan sayur asem, lalu mencicipinya. Seketika matanya terpejam. Rasanya begitu berbeda, sederhana, namun kaya makna. Ada sesuatu dalam setiap suapan yang tak pernah ia temui di restoran mewah manapun. "Bang, masakan ini, entah kenapa bikin aku merasa seperti di rumah," ucap Bunga terisak kecil. Wawan yang mendengar ikut terdiam. Ia juga merasakan hal yang sama. Ada kedamaian, ada ketulusan, seakan setiap butir nasi yang mereka kunyah membawa doa. Bu Jihan hanya tersenyum melihat ekspresi dua tamunya itu. Ia tidak tahu siapa mereka, tidak tahu betapa kayanya mereka. Ia hanya tahu bahwa setiap orang yang makan di warungnya adalah tamu yang harus dilayani dengan hati. "Kalau makan harus disyukuri, Nak. Rasa enak itu bukan hanya dari bumbu, tapi dari hati yang ikhlas," kata Bu Jihan pelan sambil menuangkan air putih ke gelas mereka. Kalimat sederhana itu menusuk hati Wawan. Sebagai pengusaha, ia terbiasa menghadapi angka-angka, laba, rugi, dan persaingan.
Ia jarang memikirkan hal-hal sederhana seperti ketulusan dalam sepiring nasi. Namun hari itu, di warung kecil seorang nenek renta, ia belajar sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan dari universitas bergengsi maupun seminar bisnis internasional. Setelah makan, Wawan mencoba menawarkan bayaran. Tapi yang membuat mereka terkejut, Bu Jihan justru mematok harga yang sangat murah. Bahkan untuk ukuran warung kaki lima pun, harga itu terbilang rendah. "Bu, apa tidak rugi jual segini murah?" tanya Wawan. Bu Jihan hanya tersenyum. "Rezeki sudah ada yang ngatur, Nak. Kalau semua orang bisa kenyang, saya sudah bahagia. Uang itu hanya titipan." Jawaban itu membuat Wawan dan Bunga saling berpandangan. Mereka tak bisa berkata apa-apa. Hati mereka bergetar. Hari itu, mereka pulang dengan perasaan yang berbeda. Mobil mewah melaju meninggalkan warung kecil itu, tapi di hati mereka, sesuatu telah tertinggal. Sebuah rasa damai yang lama tidak mereka rasakan. Senyum Bu Jihan, masakan sederhananya, serta tutur katanya yang lembut, semua membekas dalam. Malam harinya, Wawan duduk di ruang kerjanya. Ia menatap laporan keuangan yang tebal di meja, tapi pikirannya melayang ke warung kecil itu. "Kenapa aku merasa lebih tenang makan di sana daripada di restoran bintang 5? Batinnya. Sementara Bunga, di kamarnya, menatap kosong ke arah jendela. Ia teringat masa kecilnya ketika masih sering bermain di halaman rumah sederhana sebelum keluarganya benar-benar kaya. Ada sosok perempuan yang samar di ingatannya, seorang wanita dengan senyum lembut. Ia tidak yakin, tapi wajah itu sekilas mirip dengan Bu Jihan. Sejak hari itu, Wawan dan Bunga sepakat untuk kembali lagi ke warung Bu Jihan. Bukan sekadar untuk makan, tapi karena ada sesuatu yang membuat hati mereka tenang setiap berada di sana. Mereka tak tahu, perjalanan sederhana itu akan membuka tabir masa lalu keluarga mereka, mengungkap rahasia besar, dan mengubah hidup mereka selamanya. Hari mulai berakhir, langit sore berwarna jingga. Di warung kecilnya, Bu Jihan menutup tirai bambu dengan hati lega. Ia tersenyum sendiri, tak tahu bahwa dua tamu yang datang hari ini adalah awal dari sebuah kisah besar. Kisah yang akan mengguncang banyak hati, tapi juga akan meninggalkan jejak inspirasi tentang arti pengorbanan, kasih sayang, dan ketulusan yang abadi. Hari berganti, namun rasa hangat yang dirasakan Wawan dan Bunga setelah singgah di warung kecil Bu Jihan tak kunjung pudar. Meski jadwal mereka padat, penuh rapat dengan para investor, kontrak bisnis, dan urusan perusahaan yang seolah tak ada habisnya, bayangan wajah teduh sang nenek penjual nasi itu terus hadir di ingatan mereka. Ada ketulusan dalam senyumnya yang sederhana, sesuatu yang jarang mereka jumpai di dunia yang penuh formalitas dan kepura-puraan. Bagi Wawan, yang terbiasa melihat orang tersenyum demi kepentingan bisnis, tatapan mata Bu Jihan terasa murni, tanpa kepentingan. Sementara bagi Bunga, kelembutan nenek itu membangkitkan rasa rindu pada sesuatu yang lama hilang. Rasa aman, rasa dilindungi, dan rasa disayangi tanpa syarat. Maka keesokan paginya, tanpa ragu mereka memutuskan untuk kembali. Mobil mewah kembali berhenti di depan warung sederhana itu. Beberapa pengunjung yang kebetulan ada di sana kembali terkejut melihat dua sosok berkelas datang lagi ke tempat yang tak seberapa. Namun kali ini, Wawan dan Bunga melangkah masuk dengan lebih santai, seolah warung itu memang tempat mereka biasa makan. "Selamat pagi, Nak. Kalian datang lagi?" sambut Bu Jihan dengan senyum tulusnya. "Pagi, Bu. Masakan Ibu enak sekali, saya jadi kangen ke sini," jawab Bunga sambil tersenyum. Bu Jihan terkekeh kecil. "Wah, Nenek jadi senang dengarnya. Silakan duduk, mau menu yang sama seperti kemarin?" Wawan mengangguk. "Iya Bu, ayam goreng dan sambalnya luar biasa. Kalau bisa saya bungkus juga buat dibawa ke kantor." Bu Jihan segera bergegas ke dapur, tangan tuanya tetap lincah menyiapkan makanan. Saat menunggu, Wawan dan Bunga memperhatikan sekeliling warung itu. Mereka melihat ada seorang bapak tua yang tampak kelelahan, makan dengan wajah penuh syukur meski hanya dengan nasi dan tempe goreng.
Ada juga seorang ibu dengan anak kecil yang terlihat bahagia meski makan lauk sederhana. Semua orang tampak menemukan ketenangan di tempat ini. Bunga berbisik pada kakaknya. Bang, lihat deh. Semua orang yang makan di sini mukanya adem, kayak nggak ada beban. Wawan mengangguk. Iya, Dek. Rasanya warung ini bukan cuma soal makanan. Ada energi lain di sini. Tak lama kemudian, Bu Jihan datang membawa pesanan mereka. Seperti biasa, ia tak lupa menambahkan sambal dengan porsi sedikit lebih banyak. Kalau makan harus banyak sambal, biar semangat kerja, ucapnya sambil tersenyum. Mereka berdua tertawa kecil, lalu mulai menyantap hidangan. Lagi-lagi, rasa yang sederhana itu membuat hati mereka luluh. Bukan hanya lidah yang dimanjakan, tetapi juga jiwa yang disentuh. Di sela makan, Bunga memberanikan diri bertanya, Bu, kalau boleh tahu, kenapa Ibu selalu tersenyum? Padahal pasti capek setiap hari masak, melayani, belum lagi harga bahan makanan makin mahal. Pertanyaan itu membuat Bu Jihan terdiam sejenak. Ia meletakkan sendok, lalu menatap Bunga dengan lembut. Nak, hidup ini kalau dijalani dengan mengeluh, rasanya berat sekali. Tapi kalau dijalani dengan syukur, insya Allah ringan. Senyum itu bukan berarti hidup saya tanpa beban, tapi senyum itu obat hati. Kalau saya tersenyum, orang lain yang melihat juga ikut senang. Dan kalau orang lain senang, saya ikut bahagia. Kalimat sederhana itu menghantam hati Bunga. Ia teringat bagaimana dirinya sering stres dengan pekerjaan, sering marah pada karyawan, bahkan kadang lupa tersenyum pada orang di sekitarnya. Padahal, ia punya segalanya. Rumah mewah, mobil mahal, liburan ke luar negeri. Tapi kenapa justru nenek sederhana ini bisa lebih bahagia darinya? Wawan yang sedari tadi mendengarkan ikut menghela napas panjang. Ia sadar bahwa dirinya terlalu larut dalam ambisi. Sejak muda ia dididik untuk mengejar kesuksesan, memimpin bisnis keluarga, dan menjadi simbol keberhasilan. Tapi tidak ada satupun yang pernah mengajarkan tentang arti ketulusan, arti memberi tanpa pamrih, dan arti sebuah senyum yang tulus. Bu Jihan, boleh saya tanya sesuatu? Ujar Wawan tiba-tiba. Tentu saja, Nak. Silakan. Apakah ibu pernah merasa lelah, ingin berhenti jualan, lalu menikmati hidup tanpa harus kerja keras setiap hari? Bu Jihan tersenyum kecil. Lelah itu pasti, Nak. Namanya juga manusia. Tapi saya tidak pernah merasa ingin berhenti. Warung ini bukan sekadar tempat mencari nafkah. Ini tempat saya berbagi. Kalau saya berhenti, orang-orang yang biasanya makan di sini akan kehilangan tempat yang nyaman. Saya ingin mereka tetap bisa makan, tetap bisa merasa tenang. Hidup saya mungkin sederhana, tapi kalau saya bisa bikin orang lain tersenyum, itulah kebahagiaan saya. Wawan terdiam, matanya sedikit berkaca-kaca. Dalam hati ia bergumam, nenek ini punya hati yang jauh lebih kaya daripada semua harta yang pernah aku kumpulkan. Hari itu, makan siang mereka berakhir lebih lama dari biasanya. Mereka bukan hanya mengisi perut, tapi juga mengisi jiwa. Saat hendak pergi, Bunga kembali menatap Bu Jihan dengan penuh rasa hormat. Bu, saya boleh jujur? Senyum ibu itu bikin saya nggak bisa berhenti mikir. Rasanya hangat sekali. Entah kenapa, seperti ada sesuatu yang mengikat hati saya ke sini. Bu Jihan tersenyum lebih lebar. Alhamdulillah, kalau senyum nenek bisa bikin kamu merasa begitu. Itu artinya doa nenek sampai ke hati kalian. Perkataan itu membuat Bunga hampir meneteskan air mata. Ia hanya bisa menunduk, menyembunyikan rasa haru yang menyeruak. Setelah mereka pergi, Bu Jihan kembali membereskan meja. Ia tidak tahu siapa sebenarnya dua anak muda itu. Ia hanya tahu mereka sopan, ramah, dan mau menghargai orang tua. Ia merasa bahagia bisa melayani mereka, sama seperti ia bahagia melayani orang-orang lain yang datang. Namun bagi Wawan dan Bunga, senyum itu membekas dalam hati mereka lebih dari yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Malamnya, saat mereka kembali ke rumah mewah keluarga, Bunga masih termenung di kamarnya.
Ia menatap foto almarhum ibunya yang tergantung di dinding, lalu berbisik, "Bu, entah kenapa aku merasa dekat sekali dengan Bu Jihan. Rasanya seperti bertemu kembali dengan kasih sayang seorang ibu." Sementara Wawan duduk di balkon rumahnya, menatap langit malam. Ia merasa ada sesuatu yang misterius di balik pertemuan itu. Ia tidak tahu apa, tapi hatinya berkata bahwa ada rahasia besar yang kelak akan terungkap. Hari-hari berikutnya, mereka semakin sering datang ke warung Bu Jihan. Kadang pagi, kadang siang, bahkan sesekali sore hari. Setiap kali datang, mereka merasa semakin dekat, semakin hangat, dan semakin sulit menjelaskan mengapa tempat itu begitu menenangkan. Bagi orang lain, mungkin hanya sebuah warung kecil di pinggir jalan. Tapi bagi Wawan dan Bunga, warung itu kini menjadi oase di tengah gurun kehidupan yang kering oleh ambisi dan kesibukan. Mereka tak tahu, senyum sederhana seorang nenek renta telah menyalakan api kecil di hati mereka. Api yang kelak akan membakar rahasia masa lalu, dan membuka jalan menuju perjalanan hidup yang jauh lebih besar daripada sekadar bisnis dan kekayaan. Hari-hari berlalu, dan kini warung sederhana Bu Jihan semakin sering kedatangan dua tamu istimewa, Wawan dan Bunga. Kehadiran mereka yang awalnya hanya karena lapar dan tersesat kini berubah menjadi semacam kebiasaan. Bahkan, meski mereka punya akses ke restoran ternama dengan menu internasional, tetap saja langkah kaki mereka kembali ke warung kecil di pinggir jalan itu. Warung Bu Jihan memang tidak pernah menawarkan sesuatu yang mewah. Meja-mejanya terbuat dari kayu tua, bangkunya sederhana, piring-piringnya pun banyak yang sudah tergores. Namun ada sesuatu yang membuat setiap orang merasa nyaman, ketulusan. Di setiap piring nasi, di setiap sendok sayur, dan di setiap sambal yang disajikan, ada rasa hangat yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Suatu siang yang terik, Wawan dan Bunga kembali duduk di meja paling pojok. Mereka sudah mulai terbiasa dengan suasana warung itu. Ramai tapi hangat, sederhana tapi penuh cerita. Seperti biasa, Bu Jihan menyambut dengan senyum yang menenangkan. "Nak, hari ini nenek masak sayur lodeh. Mau coba?" tanya Bu Jihan sambil membawa panci besar dari dapur. "Wah, saya mau, Bu," sahut Bunga antusias. "Saya juga, Bu. Pokoknya apapun yang Ibu masak pasti enak," timpal Wawan sambil tersenyum. Tak lama kemudian, dua piring nasi hangat dengan sayur lodeh dan tempe goreng tersaji. Aroma santan dan bumbu rempah menguar, membuat mereka tak sabar untuk mencicipinya. Saat makan, Bunga tiba-tiba menatap nenek itu dengan penasaran. Ada pertanyaan yang sejak lama menggelayuti hatinya, namun baru hari ini ia berani mengucapkannya. "Bu, boleh saya tanya sesuatu?" ucap Bunga sambil meletakkan sendok. "Tentu saja, Nak. Tanya apa saja," jawab Bu Jihan dengan lembut. "Kenapa masakan Ibu selalu terasa beda, Bu? Rasanya bukan cuma enak di lidah, tapi juga bikin hati adem. Padahal bahannya sederhana. Apa rahasianya?" Pertanyaan itu membuat beberapa pengunjung di meja sebelah ikut menoleh. Mereka tampaknya juga penasaran, karena bukan hanya Wawan dan Bunga yang merasakan hal itu. Banyak pelanggan lama warung itu sering mengatakan bahwa masakan Bu Jihan selalu terasa beda. Bu Jihan tersenyum, lalu duduk di bangku di depan mereka. Ia menatap jauh, seakan kembali ke masa lalu. Suaranya lirih tapi penuh keyakinan. "Nak, rahasia masakan itu bukan hanya di bumbu atau cara memasak. Rahasianya ada di hati. Setiap kali nenek masak, nenek selalu berdoa. Doa agar orang yang makan diberi kesehatan, diberi rezeki, diberi kebahagiaan. Mungkin itulah yang membuatnya berbeda." Wawan terdiam. Kata-kata itu terasa sederhana, tapi menggetarkan hati. Ia teringat pada ibunya yang dulu selalu berkata, kalau masak harus pakai hati, bukan sekadar tangan. Namun setelah ibunya meninggal, ia tak pernah lagi merasakan masakan dengan ketulusan seperti itu. Bunga menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia merasa seperti sedang dipeluk oleh sosok ibu yang lama hilang. "Bu, jadi selama ini Ibu selalu mendoakan setiap orang yang makan di sini?" tanyanya pelan.
Bu Jihan mengangguk. Iya, nak. Karena nenek percaya, makanan itu masuk ke dalam tubuh, jadi energi untuk hidup. Kalau masaknya dengan marah atau serakah, orang yang makan bisa ikut merasa gelisah. Tapi kalau masaknya dengan doa, insya Allah yang makan jadi tenang, sehat, dan kuat. Sejenak suasana warung menjadi hening. Hanya suara sendok dan garpu dari meja lain yang terdengar. Wawan dan Bunga tenggelam dalam renungan. Wawan menghela napas panjang. Bu, jujur saja, saya jadi malu. Hidup saya selama ini cuma memikirkan uang, keuntungan, dan persaingan. Saya lupa kalau ada hal-hal sederhana seperti ini yang lebih penting dari semua harta. Doa, ketulusan, dan kasih sayang. Bu Jihan tersenyum lembut. Nak, jangan merasa malu. Semua orang punya jalan hidup masing-masing. Yang penting, kalau kita sudah sadar, kita bisa memperbaiki langkah kita. Tuhan selalu kasih kesempatan. Kata-kata itu membuat Wawan semakin terharu. Ia menatap Bu Jihan dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Di hatinya timbul rasa hormat yang begitu besar pada nenek renta itu. Setelah makan, Bunga kembali bertanya. Bu, apa ibu tidak capek masak setiap hari? Kenapa tidak berhenti saja, lalu istirahat di rumah? Bu Jihan terkekeh kecil. Nak, kalau nenek berhenti, lalu apa yang nenek lakukan? Duduk di rumah sendirian? Tidak. Justru dengan masak, nenek merasa hidup. Dengan melihat orang lain kenyang dan tersenyum, nenek ikut bahagia. Hidup itu bukan soal berapa banyak yang kita kumpulkan, tapi berapa banyak yang bisa kita bagikan. Perkataan itu membuat Bunga tak mampu menahan air matanya. Ia teringat bagaimana dirinya sering merasa kesepian di rumah besar yang sunyi, meski ada segalanya. Kadang ia merasa hampa, meski dikelilingi kemewahan. Namun di warung kecil ini, bersama seorang nenek sederhana, ia merasakan arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Hari itu, mereka pulang dengan hati yang penuh haru. Mobil mewah melaju, tapi pikiran mereka masih tertinggal di warung kecil itu. Malamnya, Wawan termenung di ruang kerja. Ia menatap laptopnya yang penuh grafik bisnis, namun pikirannya melayang pada kata-kata Bu Jihan. Makanan itu masuk ke tubuh jadi energi. Kalau dimasak dengan doa, orang yang makan jadi tenang. Ia tersenyum pahit, menyadari betapa selama ini ia hanya mengejar angka tanpa memikirkan esensi. Sementara itu, Bunga duduk di kamarnya sambil memegang buku harian. Ia menulis dengan tinta biru. Hari ini aku belajar sesuatu yang sangat penting. Kebahagiaan bukan soal apa yang kita punya, tapi apa yang kita bagikan. Rahasia nasi sederhana itu adalah doa. Dan doa, Bu Jihan bilang, bisa membuat orang merasa tenang. Kenapa aku tidak pernah memikirkan hal itu sebelumnya? Padahal aku punya segalanya, tapi aku jarang berdoa bahkan untuk diriku sendiri. Air mata menetes di pipinya. Ia merasa hatinya yang lama kosong kini mulai terisi kembali. Hari-hari berikutnya, rahasia kecil itu terus membekas di hati mereka. Setiap kali mereka makan di warung Bu Jihan, mereka merasa bukan hanya sedang mengisi perut, tapi juga sedang mengisi jiwa. Perlahan, kebiasaan itu mengubah cara pandang mereka terhadap hidup. Namun, tanpa mereka sadari, di balik nasi sederhana yang penuh doa itu, tersimpan sebuah rahasia masa lalu yang jauh lebih besar. Rahasia yang kelak akan mengguncang hidup mereka, meruntuhkan kesombongan keluarga besar mereka, sekaligus menyingkap kisah pengorbanan yang tak pernah mereka bayangkan. Untuk sementara, mereka belum tahu. Yang mereka tahu hanyalah satu hal. Ada seorang nenek sederhana bernama Bu Jihan, yang dengan senyumnya dan masakan penuh doa, telah mengajarkan arti kebahagiaan yang sebenarnya. Malam itu, Wawan sulit tidur. Biasanya ia akan langsung terlelap setelah hari yang panjang, penuh rapat dengan para investor, negosiasi kontrak besar, serta beban pikiran tentang bagaimana mempertahankan stabilitas perusahaan keluarga. Namun malam itu berbeda. Kepalanya terus dipenuhi wajah Bu Jihan, senyum teduhnya, tutur kata lembutnya, dan aroma masakan sederhana yang entah kenapa selalu menenangkan hatinya.
Ia memejamkan mata, mencoba mengusir pikiran itu, namun semakin ia menolak, semakin jelas wajah itu hadir dalam benaknya. Sampai akhirnya ia terlelap dalam tidur yang gelisah, dan disitulah sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dalam mimpinya, Wawan melihat dirinya kecil. Bocah berusia sekitar 5 tahun, duduk di sebuah tikar lusuh dengan sepiring nasi hangat di depannya. Seorang perempuan renta dengan senyum penuh kasih menyuapinya perlahan. Suara lembut itu berkata, "Makan yang banyak ya, nak. Kamu harus sehat, harus pintar, biar nanti bisa jadi orang besar." Wawan kecil mengangguk polos. Dan ketika ia mendongak menatap wajah perempuan itu, hatinya bergetar. Wajah itu sangat mirip dengan Bu Jihan. Ia terbangun dengan napas terengah-engah, keringat dingin membasahi dahinya. Ia menatap sekeliling kamarnya yang luas dan mewah, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya mimpi. Namun rasa yang ditinggalkan mimpi itu terlalu nyata. Kenapa wajah nenek itu bisa muncul di mimpi masa kecilku? Apa mungkin aku pernah mengenalnya? Gumam Wawan lirih. Keesokan paginya, ia menceritakan mimpinya kepada Bunga saat mereka sarapan. Sang adik terdiam, matanya membesar, lalu berkata, "Bang, anehnya aku juga sering merasa begitu. Setiap kali lihat Bu Jihan, aku kayak ngerasa pernah dekat sama beliau. Rasanya hangat, kayak dulu waktu mama masih ada." Mereka berdua saling berpandangan, lalu terdiam lama. Ada rasa penasaran yang makin kuat. Hari itu, mereka sepakat untuk kembali lagi ke warung Bu Jihan. Mobil mereka berhenti seperti biasa di depan warung kecil itu, namun kali ini langkah kaki mereka terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang menunggu untuk terungkap. Bu Jihan menyambut dengan senyum ramah seperti biasa. "Wah, anak-anak ini datang lagi. Alhamdulillah, nenek senang sekali. Bu, boleh kami duduk agak lama hari ini? Bukan cuma mau makan, tapi juga ngobrol," kata Bunga hati-hati. "Tentu saja boleh. Nenek malah senang kalau ada yang mau menemani," jawab Bu Jihan sambil mempersilakan mereka duduk. Setelah menyantap makanan yang kembali penuh doa dan kehangatan, Wawan memberanikan diri bertanya, "Bu, maaf kalau pertanyaan saya agak aneh. Tapi, apa ibu pernah mengenal keluarga kami? Atau pernah bertemu dengan ayah kami dulu?" Pertanyaan itu membuat Bu Jihan terdiam sejenak. Matanya tampak berkaca-kaca, meski ia cepat-cepat menunduk. "Kenapa kamu tanya begitu, nak?" Suaranya pelan. Wawan menarik napas panjang. "Karena, tadi malam saya bermimpi tentang masa kecil saya. Dalam mimpi itu, ada seorang perempuan yang wajahnya sangat mirip dengan ibu. Dia menyuapi saya makan, menimang saya, seakan saya adalah anaknya sendiri." Bunga menambahkan dengan suara bergetar, "Dan saya pun sering merasa begitu, Bu. Setiap lihat ibu, hati saya merasa dekat sekali. Seperti ada ikatan yang tak bisa dijelaskan." Bu Jihan terdiam. Tangannya yang keriput meremas celemeknya. Ia menoleh keluar jendela warung, menatap jalanan yang ramai, seakan mencoba menahan air mata. "Nak, kalian ini baik sekali. Nenek tidak ingin kalian salah paham. Banyak orang yang datang ke sini, semua nenek anggap anak sendiri. Mungkin perasaan kalian itu karena nenek memang menganggap setiap orang yang makan di sini seperti keluarga." Namun nada suaranya tidak sepenuhnya meyakinkan. Ada sesuatu yang disembunyikan di balik kata-kata sederhana itu. Wawan menatap tajam. Ia sudah terbiasa membaca bahasa tubuh orang, keahliannya dalam negosiasi bisnis membuatnya peka terhadap kebohongan. Dan kali ini, ia yakin Bu Jihan tidak sepenuhnya berkata jujur. "Bu, kalau memang ada sesuatu, tolong katakan pada kami. Kami tidak akan marah, justru kami ingin tahu." "Rasanya ini terlalu aneh untuk diabaikan," ucap Wawan penuh kesungguhan. Suasana warung mendadak hening. Beberapa pelanggan yang mendengar percakapan itu menunduk, pura-pura sibuk makan, namun jelas mereka penasaran. Bu Jihan akhirnya berdiri, berjalan pelan ke arah dapur. "Tunggu sebentar, nak," katanya.
Tak lama ia kembali dengan membawa sebuah kotak kayu kecil yang sudah usang. Ia meletakkannya di meja mereka, lalu berkata dengan suara bergetar, "Ini, peninggalan lama yang selalu nenek simpan. Mungkin sudah saatnya kalian tahu." Dengan hati-hati, ia membuka kotak itu. Di dalamnya ada beberapa foto hitam putih yang sudah menguning, selembar kain kecil, dan sebuah kalung sederhana dengan liontin berbentuk hati. Wawan dan Bunga membelalak. Salah satu foto itu memperlihatkan seorang pria muda yang sangat mirip dengan ayah mereka. "Bu, ini..." Suara Bunga tercekat. "Ya, nak," ucap Bu Jihan lirih. "Itu memang ayah kalian, waktu muda." Wawan terhenyak, dadanya serasa dihantam palu. Ia tak bisa berkata-kata. Bunga menutup mulutnya, air matanya jatuh tak tertahankan. "Bagaimana bisa? Foto ayah ada pada ibu?" tanya Wawan dengan suara bergetar. Bu Jihan menatap mereka dengan mata penuh air, lalu berkata pelan, "Karena dulu, ayah kalian pernah menjadi bagian dari hidup nenek. Bahkan lebih dari yang bisa kalian bayangkan." Kata-kata itu membuat jantung Wawan dan Bunga berdegup kencang. Mereka merasa bumi di bawah kaki mereka goyah. Hari itu mereka pulang dengan hati yang kacau. Jalanan kota yang ramai seakan sunyi. Pikiran mereka penuh tanda tanya. Siapa sebenarnya Bu Jihan? Apa hubungan masa lalu yang menghubungkannya dengan ayah mereka? Dan mengapa semua itu seolah terkubur selama ini? Malam itu, Wawan duduk lama di kamarnya. Foto itu terus terbayang di kepalanya. Ia mulai menyadari bahwa mimpinya bukan sekadar bunga tidur. Ada benang merah yang menghubungkannya dengan masa lalu, dan semua berawal dari senyum seorang nenek penjual nasi. Bunga di kamarnya tak kuasa menahan tangis. Ia merasa ada sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang selama ini ditutup rapat oleh keluarganya. Dan untuk pertama kalinya, mereka berdua merasakan ketakutan sekaligus penasaran yang luar biasa. Mereka tahu, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi setelah ini. Malam semakin larut ketika Bunga berdiri di depan lemari besar yang sudah lama tak pernah ia buka di rumah keluarga mereka. Lemari itu berada di salah satu ruangan yang hampir jarang disentuh. Semacam ruang penyimpanan yang dipenuhi kotak-kotak kardus berdebu, album foto lama, dan beberapa dokumen keluarga. Sejak pulang dari warung Bu Jihan sore tadi, pikirannya tidak tenang. Wajah ayah mereka di foto yang ditunjukkan Bu Jihan terus membayang di benaknya. Hatinya bergolak. Mengapa foto itu ada pada seorang nenek penjual nasi? Mengapa ayah mereka tak pernah sedikit pun bercerita tentang sosok itu? Dan apa hubungan sebenarnya antara mereka? Bunga menyalakan lampu kecil di ruangan penyimpanan itu. Bau kertas tua menyeruak, bercampur dengan debu yang membuatnya batuk kecil. Ia membuka satu persatu kotak dengan telaten. Album-album foto lama dibolak-baliknya, mencari petunjuk. Di beberapa halaman, ia memang menemukan foto ayahnya sewaktu muda, tapi tidak ada tanda-tanda kehadiran Bu Jihan. Namun, matanya berhenti ketika menemukan sebuah map lusuh berwarna coklat di pojok bawah lemari. Map itu tampak berbeda, seolah disembunyikan. Dengan tangan gemetar, Bunga menariknya keluar. Debu berterbangan, membuatnya tersedak. Ia membuka map itu perlahan, dan di dalamnya ada sejumlah kertas tua yang sudah menguning. Di antara kertas-kertas itu, ia menemukan sebuah surat yang amplopnya sudah rapuh. Tulisan tangan di depannya jelas terbaca, "Untuk Jihan, dari orang yang berutang budi." Hati Bunga berdebar keras. Dengan hati-hati, ia membuka lipatan surat itu. Tulisan tangan di dalamnya agak pudar, namun masih bisa terbaca. "Jihan yang baik, entah bagaimana aku harus mengucapkan terima kasih atas semua yang kau lakukan. Kau rela menjual harta benda demi aku bisa melanjutkan sekolah. Kau merawatku ketika aku sakit, memberi makan saat aku lapar, bahkan mengorbankan kebahagiaanmu sendiri demi aku bisa meraih masa depan. Aku janji, jika suatu hari aku berhasil, aku akan kembali padamu. Aku akan menebus semua kebaikanmu, aku akan membuatmu bangga. Doakan aku, Jihan." Surat itu ditandatangani dengan nama ayah mereka. Bunga terpaku.
Air matanya mengalir deras. Tangannya gemetar memegang surat itu, seolah ia tak percaya dengan apa yang baru dibacanya. Ayahnya sendiri menulis surat penuh rasa terima kasih kepada Bu Jihan. Jadi, benar, bisiknya lirih, ayah berhutang budi pada Bu Jihan. Tanpa beliau, mungkin ayah tidak akan pernah jadi siapa-siapa. Suara pintu berderit membuatnya menoleh. Wawan berdiri di sana, menatap adiknya dengan raut penasaran. "Bunga, kamu ngapain malam-malam di sini?" tanyanya sambil berjalan mendekat. Bunga buru-buru menyeka air matanya, namun Wawan keburu melihatnya. "Kamu menangis? Ada apa?" Tanpa banyak kata, Bunga menyerahkan surat itu. Wawan mengambilnya, membaca dengan seksama. Semakin lama ia membaca, wajahnya semakin pucat. Tangannya mengepal, rahangnya mengeras. "Jadi, semua ini benar. Ayah kita berhasil karena pengorbanan Bu Jihan," gumamnya dengan suara bergetar. Ia menjatuhkan tubuhnya ke kursi tua di sudut ruangan. Menunduk, menatap surat itu lagi dan lagi. Perasaan campur aduk menghantamnya. Marah, kecewa, terharu, sekaligus bersalah. Kenapa? Kenapa ayah tidak pernah cerita soal ini? Kenapa beliau justru meninggalkan Bu Jihan, seolah-olah tidak pernah ada hubungan apapun? Suaranya pecah, matanya mulai berkaca-kaca. Bunga duduk di sebelahnya, memegang tangannya. "Aku juga nggak ngerti, Bang. Tapi surat ini jelas bukti. Bu Jihan bukan orang asing. Beliau bagian penting dari masa lalu keluarga kita. Ayah nggak akan pernah jadi miliarder kalau bukan karena beliau." Keheningan menyelimuti mereka berdua. Hanya suara jam dinding yang berdetak lambat. Wawan kemudian berkata lirih, "Sekarang aku ngerti kenapa aku mimpi tentang beliau. Kenapa aku merasa dekat. Itu semua bukan kebetulan. Hati ini seolah diingatkan, ada hutang besar yang belum terbayar." Malam itu mereka tidak bisa tidur. Mereka duduk bersama di ruang penyimpanan, membaca surat itu berulang kali. Seakan setiap kata memiliki makna yang menusuk hati. Keesokan harinya, mereka kembali ke warung Bu Jihan. Saat itu warung sedang ramai, tapi begitu melihat Wawan dan Bunga datang, Bu Jihan tersenyum lebar. "Ah, anak-anak ini datang lagi. Nenek senang sekali. Duduk, Nak, duduk," ucapnya hangat. Namun kali ini, Wawan dan Bunga tidak langsung makan. Mereka menatap Bu Jihan dengan tatapan berbeda, penuh hormat, penuh rasa bersalah, dan penuh kasih. "Bu," Bunga mulai berbicara dengan suara bergetar. "Kami menemukan sesuatu semalam. Surat lama, yang ditulis ayah kami untuk ibu." Bu Jihan terdiam. Senyumnya perlahan memudar, berganti dengan raut cemas. "Ayah, berterima kasih pada ibu karena semua pengorbanan ibu. Semua kebaikan ibu. Tapi kenapa, Bu? Kenapa beliau tidak pernah kembali? Kenapa semua ini harus terkubur begitu lama?" tanya Wawan dengan suara berat, matanya berkaca-kaca. Bu Jihan menunduk. Tangannya meremas celemeknya, lalu ia menarik napas panjang. "Nak, ada hal-hal dalam hidup yang tidak pernah berjalan sesuai janji. Dulu, ayah kalian memang pernah berjanji akan kembali. Tapi entah apa yang terjadi, ia menghilang begitu saja. Mungkin karena malu, mungkin karena merasa sudah berada di dunia berbeda. Nenek pun tidak pernah tahu." Air mata jatuh di pipi keriputnya. "Tapi, Nak, nenek tidak pernah menyesal. Semua yang nenek lakukan dulu, nenek lakukan dengan ikhlas. Karena nenek sayang sama ayah kalian, dan ingin melihat beliau berhasil." Bunga tak kuasa lagi menahan tangis. Ia langsung memeluk Bu Jihan erat-erat. "Bu, kami yang salah. Kami selama ini hidup nyaman di atas pengorbanan ibu. Tapi kami nggak tahu. Maafkan kami, Bu, maafkan keluarga kami." Wawan menunduk dalam-dalam, suaranya bergetar. "Bu, mulai hari ini, kami janji, pengorbanan ibu tidak akan sia-sia. Kami akan membalas semua kebaikan ibu dengan sepenuh hati." Pengunjung warung yang mendengar percakapan itu ikut terdiam.
Beberapa bahkan meneteskan air mata. Mereka menyaksikan dua orang miliarder bersujud hati di hadapan seorang nenek penjual nasi. Hari itu, meski kebenaran baru sedikit terbuka, hidup Wawan dan Bunga terasa berubah selamanya. Surat lama itu bukan sekadar kertas tua. Ia adalah jejak nyata yang menyingkap kebenaran, bahwa kesuksesan keluarga mereka berdiri di atas pengorbanan seorang perempuan sederhana bernama Bu Jihan. Sore itu, hujan turun rintik-rintik membasahi jalanan. Udara kota terasa lebih sejuk dari biasanya. Lampu-lampu jalan mulai menyala, menambah suasana teduh di sekitar warung kecil Bu Jihan. Meski hari sudah menjelang malam, aroma nasi hangat dan lauk sederhana tetap menggoda siapa saja yang lewat. Warung Bu Jihan tidak pernah benar-benar sepi. Ada saja orang yang mampir, entah kuli bangunan yang pulang kerja, mahasiswa yang kehabisan uang bulanan, atau pengendara ojek daring yang sekadar ingin mengisi perut dengan makanan murah meriah. Semua diterima dengan senyum hangat yang sama. Hari itu, Wawan memilih datang sendirian. Ia tidak memberitahu Bunga, karena hatinya terasa gelisah sejak pagi. Ada sesuatu yang menuntunnya untuk kembali ke warung itu, meski tanpa alasan jelas. Mungkin karena surat yang mereka temukan kemarin terus terbayang. Atau mungkin karena perasaan aneh yang makin kuat setiap kali ia memikirkan Bu Jihan. Ketika sampai, warung sudah hampir tutup. Hanya tinggal 1-2 pelanggan yang sedang menyelesaikan makan. Wawan memutuskan untuk duduk di pojok, menunggu sampai warung benar-benar sepi. Ia memesan sepiring nasi dengan lauk tempe goreng dan sayur bening, sama seperti pesanan pertamanya dulu. "Ah, Nak Wawan datang?" sapa Bu Jihan sambil tersenyum. Meski wajahnya tampak lelah, matanya tetap berbinar. "Sebentar ya, Nenek siapkan makanan dulu." Wawan mengangguk. Ia memperhatikan Bu Jihan dari jauh. Gerakan tangannya yang lincah meski usia sudah renta, langkahnya yang pelan tapi pasti, serta ketelatenannya dalam menata setiap piring seakan makanan sederhana itu adalah hidangan terbaik di dunia. Ketika nasi sudah tersaji di depannya, Wawan menyantap perlahan. Ia sengaja menunggu hingga pelanggan terakhir pergi. Dan benar saja, sekitar setengah jam kemudian, warung benar-benar sepi. Hanya tersisa dirinya dan Bu Jihan yang sedang membereskan meja-meja. Wawan menaruh sendoknya, lalu berdiri menghampiri Bu Jihan. "Bu, biar saya bantu," katanya. Bu Jihan terkejut, lalu tertawa kecil. "Waduh, nggak usah, Nak. Kamu kan orang penting, masa bantuin Nenek bersihin meja?" "Justru karena itu, Bu," jawab Wawan tulus. "Saya capek jadi orang penting. Biar malam ini saya jadi orang biasa, yang bisa bantuin seorang nenek." Bu Jihan terdiam sejenak, lalu tersenyum hangat. "Ya sudah, kalau kamu mau. Terima kasih ya, Nak." Mereka berdua membereskan piring-piring kotor dan sisa makanan. Awalnya suasana terasa biasa saja, tapi kemudian Wawan melihat sesuatu yang membuat hatinya terguncang. Di sudut dapur kecil warung itu, Bu Jihan duduk sebentar, menyeka matanya dengan celemek lusuh yang dipakainya. Bahunya berguncang pelan, seakan ia berusaha menahan tangis. Wawan tertegun. Ia berdiri mematung, tak ingin mengagetkannya. Namun rasa penasaran mengalahkan segalanya. Perlahan, ia melangkah mendekat. "Bu," panggilnya pelan. "Ibu, nangis ya?" Bu Jihan tersentak, buru-buru mengusap pipinya. "Ah, enggak, Nak. Nenek cuma kecapean aja." Mata jadi berair. Wawan menatapnya lekat-lekat. "Bu, jangan bohong. Saya tahu bedanya air mata capek dan air mata sedih." Bu Jihan terdiam. Matanya bergetar, seakan ingin menyangkal tapi tidak sanggup. Akhirnya ia menunduk, lalu menangis lirih. "Nak Wawan, maafkan Nenek. Kadang hati ini masih suka rindu sama masa lalu. Rindu sama orang-orang yang pernah Nenek sayang, tapi sudah nggak pernah kembali lagi." Ucapnya terbata. Wawan merasakan dadanya sesak. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi ia menahan diri. Ia tahu Bu Jihan sedang rapuh. Ia hanya bisa duduk di sampingnya,
memberikan bahu untuk bersandar. Kalau ibu mau cerita, saya siap dengerin. Kalau enggak pun, saya akan tetap ada di sini, kata Wawan dengan suara tenang. Bu Jihan menatapnya sebentar, lalu mengangguk pelan. Kamu baik sekali, Nak. Kamu bikin nenek merasa nggak sendirian. Mereka terdiam cukup lama. Hanya suara hujan di luar yang menemani. Dalam diam itu, Wawan merasa ikatan batin antara dirinya dan Bu Jihan semakin kuat. Seakan ada benang halus yang menautkan hati mereka, melampaui waktu dan darah. Saat tangis Bu Jihan mulai reda, ia berdiri lagi, tersenyum kecil meski matanya masih sembab. Sudah. Ayo kita lanjut beresin. Nenek nggak mau kamu lihat nenek terus-terusan lemah begini. Wawan pun ikut tersenyum. Namun dalam hatinya, ia sudah bertekad. Apapun yang terjadi, ia akan menggali lebih dalam cerita Bu Jihan. Ia ingin tahu semua kebenaran. Dan yang paling penting, ia ingin membuat wanita renta itu bahagia. Malam itu, sebelum pulang, Wawan berkata, Bu, terima kasih sudah izinkan saya bantu. Tapi satu hal yang harus ibu tahu. Mulai hari ini, saya anggap ibu bukan orang lain. Ibu adalah bagian dari keluarga saya. Bu Jihan menatapnya terkejut. Air matanya kembali menetes, tapi kali ini karena haru. Ia mengangguk, sambil berbisik, terima kasih, Nak. Wawan pun berpamitan pulang dengan hati yang penuh. Namun sepanjang jalan, pikirannya terus dipenuhi bayangan Bu Jihan yang menangis diam-diam di balik piring nasi. Itu bukan tangis biasa. Itu adalah tangis seseorang yang menyimpan luka lama, luka yang mungkin bersinggungan langsung dengan keluarganya. Dan Wawan tahu, rahasia itu pasti akan segera terungkap. Pagi itu, sinar matahari menembus celah dedaunan, membuat suasana di sekitar warung kecil Bu Jihan tampak lebih hangat. Burung-burung berkicau, dan aroma nasi yang baru matang sudah menyebar, menggoda siapa saja yang lewat. Bagi orang-orang sekitar, warung Bu Jihan bukan sekadar tempat makan, melainkan juga tempat singgah yang penuh kehangatan. Wawan datang lebih awal dari biasanya. Ia sengaja tidak mengajak Bunga kali ini. Hatinya masih dipenuhi pertanyaan besar yang sejak malam tadi terus menghantuinya. Tangisan Bu Jihan di balik piring nasi, foto lama ayah mereka, dan surat yang ditemukan Bunga, semuanya semakin menegaskan bahwa ada ikatan masa lalu yang tak bisa lagi diabaikan. Ketika sampai di warung, Bu Jihan tengah menata lauk pauk di meja. Ia tersenyum ramah melihat Wawan datang. Wah, pagi-pagi sudah datang, Nak Wawan. Tumben sekali, sapanya. Wawan tersenyum, meski agak canggung. Iya, Bu. Saya memang sengaja datang pagi, biar bisa ngobrol lebih lama sama ibu. Obrolan apa memangnya? Tanya Bu Jihan sambil tetap sibuk dengan piring-piring. Obrolan tentang masa lalu, jawab Wawan pelan. Gerakan tangan Bu Jihan terhenti sejenak. Matanya menatap piring nasi kosong, lalu ia menghela napas panjang. Nak, kenapa kamu terus-terusan ingin tahu masa lalu nenek? Apa kamu nggak cukup dengan cerita yang sudah ada? Wawan menatapnya dalam. Bu, saya nggak bisa berpura-pura tenang lagi. Ada sesuatu yang sangat besar, yang menyangkut keluarga saya, menyangkut ayah saya. Saya merasa jawabannya ada pada ibu. Tolong, jangan sembunyikan lagi. Bu Jihan terdiam lama. Wajahnya penuh keraguan, seakan sedang bertarung dengan dirinya sendiri. Ia menatap keluar jendela, melihat orang-orang berlalu lalang. Masa lalu kadang lebih baik disimpan, Nak. Karena kalau dibuka, bisa saja melukai hati yang tak siap menerimanya. Tapi Bu, Wawan menunduk, suaranya bergetar. Saya lebih terluka kalau harus hidup tanpa tahu kebenaran. Suasana hening. Hanya terdengar suara panci yang mendidih di dapur. Akhirnya Bu Jihan duduk di bangku kayu, wajahnya tampak lebih tua dari biasanya. Ia menepuk tempat di sampingnya, menyuruh Wawan duduk. Baiklah, Nak. Kalau memang kamu ingin tahu, Nenek akan mulai bercerita. Tapi tolong, jangan benci siapapun setelah ini. Karena apa yang terjadi dulu bukan salah satu orang saja, tapi keadaan.
Wawan mengangguk cepat. Saya janji, Bu. Bu Jihan menatap langit-langit warung, matanya menerawang jauh ke masa lalu. Puluhan tahun lalu, Nenek bukanlah penjual nasi. Nenek adalah seorang perempuan muda yang punya mimpi sederhana. Ingin hidup bahagia bersama orang yang Nenek cintai. Orang itu adalah ayah kalian. Degup jantung Wawan berpacu. Ia menelan ludah, tubuhnya menegang. Waktu itu, ayah kalian bukan siapa-siapa. Ia pemuda miskin yang bahkan untuk makan pun susah. Tapi dia rajin, pintar, dan penuh semangat. Nenek jatuh hati karena kebaikan dan ketulusannya. Kami pernah bermimpi membangun hidup bersama. Suara Bu Jihan mulai bergetar. Tapi hidup tidak semudah itu. Ayah kalian jatuh sakit parah, dan keluarga besarnya tidak mampu membiayai. Nenek menjual apa saja yang nenek punya. Perhiasan, tanah kecil warisan orang tua, bahkan barang-barang berharga yang tersisa. Semua demi kesembuhannya. Air mata menetes di pipi keriputnya. Nenek lakukan semua itu dengan ikhlas, karena nenek percaya suatu hari ia akan bangkit, membangun hidup bersama. Dan benar, setelah sembuh, ia bisa melanjutkan sekolah, mengejar cita-citanya. Nenek selalu mendukung, bahkan saat harus bekerja keras siang malam. Wawan menutup wajahnya dengan tangan. Suaranya lirih. Jadi, benar. Semua cerita itu nyata. Bu Jihan melanjutkan, tapi setelah ia mulai berhasil, perlahan ia menjauh. Entah kenapa, ia jarang pulang, jarang mencari nenek. Sampai akhirnya, nenek mendengar kabar bahwa ia menikah dengan wanita lain, keluarga kaya raya yang bisa mendukung karirnya. Saat itu, hati nenek hancur. Tangis Bu Jihan pecah. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Nenek tidak marah, Nak. Nenek hanya kecewa, karena janji-janji itu hilang begitu saja. Tapi nenek memilih ikhlas. Karena kalau nenek terus menyimpan dendam, hati ini tidak akan pernah damai. Wawan tidak sanggup lagi menahan air matanya. Ia berlutut di depan Bu Jihan, menggenggam tangan keriput itu erat-erat. Bu, maafkan ayah saya. Maafkan keluarga saya. Kami nggak pernah tahu semua ini. Tapi sekarang saya berjanji, saya dan Bunga akan menebus semua pengorbanan ibu. Bu Jihan menatap Wawan, air matanya bercampur senyum tipis. Nak, nenek tidak pernah menunggu balasan. Semua yang nenek lakukan dulu karena cinta dan kasih sayang. Tapi kalau kalian ingin membalas, cukup dengan jadi orang baik. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Momen itu begitu menggetarkan. Seorang miliarder yang selama ini disegani, kini berlutut di hadapan seorang nenek penjual nasi, bukan karena harta, tapi karena cinta masa lalu yang terlupakan. Wawan pulang dengan hati yang berat. Di mobil, ia menatap keluar jendela, melihat bayangan kota yang ramai. Namun di hatinya, hanya ada satu suara yang bergema. Suara Bu Jihan yang berkata, "Jangan ulangi kesalahan yang sama." Malam itu, setelah mendengar langsung pengakuan Bu Jihan, hati Wawan benar-benar tidak bisa tenang. Kata-kata sang nenek terus terngiang di telinganya. Tentang pengorbanan, tentang cinta yang tak terbalaskan, tentang janji yang akhirnya dikhianati. Di apartemennya yang luas dan mewah, Wawan duduk termenung di balkon. Lampu-lampu kota berkelap-kelip di kejauhan, namun matanya kosong. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa semua harta yang dimiliki keluarganya seakan tidak berarti. Apa gunanya uang miliaran, gedung tinggi, dan kemewahan, jika fondasi dari semua itu ternyata berdiri di atas air mata seorang perempuan tua yang kini hidup sederhana di warung pinggir jalan? Bunga datang menghampirinya, membawa 2 cangkir teh hangat. "Bang, dari tadi kamu belum bicara sepatah kata pun. Ada apa?" Wawan menerima teh itu, lalu menarik napas panjang. "Bunga, aku sudah tahu semuanya." Bu Jihan cerita langsung padaku. Tentang masa lalu beliau dengan ayah. Mata Bunga membesar. "Cerita? Apa benar, Bu Jihan, dan ayah kita?" Wawan mengangguk pelan. "Iya."
Beliau pernah mengorbankan segalanya demi ayah. Tapi setelah ayah berhasil, beliau ditinggalkan. Ayah memilih menikah dengan ibu kita demi keluarga kaya yang bisa mendukung karirnya. Bunga terdiam. Tangannya gemetar memegang cangkir teh. Jadi, benar. Semua surat itu, bukan hanya kebetulan. Astaga, Bang, aku nggak tahu harus bilang apa. Wawan menatap adiknya dengan mata berkaca-kaca. Bunga, kita hidup nyaman sejak kecil. Tapi kenyamanan itu dibayar dengan pengorbanan orang lain. Orang yang bahkan tidak pernah kita kenal. Tapi ternyata lebih berhak kita panggil keluarga daripada siapapun. Bunga meneteskan air mata. Ia teringat senyum bujihan yang tulus setiap kali mereka datang ke warung, juga tangis diam-diam yang dilihat Wawan sebelumnya. Bang, aku merasa bersalah sekali. Rasanya dada ini sesak. Kita harus lakukan sesuatu. Kita nggak bisa diam. Wawan mengangguk tegas. Ya, kita harus mulai dari meminta maaf, dari hati yang paling dalam. Keesokan harinya, mereka berdua datang bersama ke warung bujihan. Suasananya cukup ramai karena jam makan siang. Beberapa pelanggan menoleh saat melihat dua anak muda kaya dengan pakaian rapi dan mobil mewah turun di depan warung kecil itu. Bujihan, seperti biasa, menyambut dengan senyum ramah. Nak Wawan, Nak Bunga. Alhamdulillah, kalian datang lagi. Duduk dulu, ya. Nenek siapkan makanannya. Namun kali ini, Wawan berdiri di depan warung, menahan air mata. Bunga menggenggam tangannya erat, memberi keberanian. Di hadapan semua orang yang ada di sana, Wawan bersuara lantang namun bergetar. Bujihan, kami datang bukan untuk makan hari ini. Kami datang untuk meminta maaf atas semua yang telah terjadi di masa lalu. Suasana warung hening seketika. Semua pelanggan berhenti makan, menatap penasaran. Bunga maju selangkah, suaranya lirih tapi jelas. Bu, kami tahu semua cerita. Kami tahu pengorbanan ibu demi ayah kami. Dan kami sadar, keluarga kami telah salah besar. Kami hidup di atas pengorbanan yang tidak pernah dibayar, di atas cinta yang dikhianati. Kami malu, Bu, kami malu setengah mati. Bu Jihan terkejut. Wajahnya pucat. Nak, dari mana kalian tahu semua itu? Wawan menunduk, meneteskan air mata. Dari surat lama yang kami temukan, dan dari cerita ibu sendiri. Kami tidak menyalahkan siapapun. Kami hanya ingin menebus kesalahan itu. Tolong, Bu, maafkan ayah kami. Maafkan keluarga kami. Tiba-tiba, Wawan berlutut di hadapan Bu Jihan. Bunga pun ikut berlutut, menangis terseduh-seduh. Semua orang yang ada di warung tercengang. 2 miliarder yang biasanya dielu-elukan dan dihormati, kini bersujud di kaki seorang nenek penjual nasi. Bu, kami berhutang segalanya pada ibu. Tanpa pengorbanan ibu, mungkin kami tidak akan pernah lahir di dunia kemewahan seperti sekarang. Tapi kami janji, mulai hari ini, hidup kami bukan hanya untuk diri sendiri. Kami akan menjadikan ibu bagian dari keluarga kami, apapun yang terjadi. Air mata Bu Jihan jatuh deras. Ia gemetar melihat dua anak muda itu bersujud di kakinya. Tangannya bergetar saat mencoba mengangkat mereka berdiri. Nak, tolong jangan begini. Nenek tidak pernah mengharapkan balasan. Semua yang nenek lakukan dulu karena cinta. Cinta yang tulus, meski akhirnya harus ikhlas melepaskan. Tapi Bu, suara Bunga parau, kalau ibu tidak izinkan kami menebus, hati kami tidak akan pernah tenang. Tolong, beri kami kesempatan. Semua orang di warung ikut terharu. Ada yang menyeka mata, ada yang diam membisu, seolah menyaksikan sebuah kisah besar yang hanya ada di drama, tapi nyata terjadi di depan mereka. Akhirnya Bu Jihan menarik mereka berdua ke pelukannya. Baiklah, Nak. Kalau kalian memang ingin menebus, lakukan dengan cara jadi orang yang berguna. Jangan ulangi kesalahan ayah kalian. Jangan pernah abaikan orang yang sudah berkorban. Kalau kalian bisa lakukan itu, nenek sudah bahagia. Pelukan itu begitu hangat,
seolah luka lama yang membekas kini sedikit demi sedikit terobati. Namun di dalam hati Wawan dan Bunga, janji baru telah lahir. Mereka akan melawan siapapun, bahkan keluarga besar mereka sendiri, demi membela Bu Jihan. Momen itu, tanpa mereka sadari, direkam oleh salah satu pelanggan yang menggunakan ponsel. Dan video itu, hanya dalam hitungan jam, akan tersebar luas ke seluruh negeri, mengguncang nama besar keluarga mereka. Hari-hari setelah kejadian sujud di warung kecil Bu Jihan terasa seperti mimpi bagi Wawan dan Bunga. Setiap kali mereka menutup mata, bayangan wajah sang nenek dengan air mata yang jatuh di pipinya kembali hadir. Kata-kata lembutnya tentang pengorbanan, cinta, dan keikhlasan membekas begitu dalam, membuat mereka merasa kian kecil meski dunia mengenal mereka sebagai sosok besar dengan harta melimpah. Pagi itu, suasana di rumah mewah keluarga mereka tenang. Matahari menyinari halaman yang luas, burung-burung berkicau di pepohonan, dan kolam ikan berkilau diterpa cahaya. Dari luar, rumah itu terlihat sempurna. Namun, di dalam hati Wawan dan Bunga, ada kekosongan yang tak bisa diisi oleh gemerlap. Wawan duduk di ruang kerja, menatap foto keluarga yang terpajang megah di dinding. Foto mendiang ayah mereka tersenyum gagah dengan jas rapi, ditemani ibu mereka yang anggun. Ia menghela napas panjang. "Ayah, kenapa harus begini caranya? Kenapa harus ada hati yang dikorbankan demi kesuksesan ini?" Bunga masuk perlahan, membawa segelas air. Ia duduk di kursi berseberangan, wajahnya tampak lelah setelah malam tanpa tidur. "Bang, aku nggak bisa berhenti mikir. Semakin aku ingat cerita Bu Jihan, semakin aku merasa bersalah. Rasanya seolah semua pencapaian kita kotor." Wawan menutup wajah dengan kedua tangannya. Air matanya menetes. "Iya, Bunga. Aku juga. Selama ini aku bangga menyebut diri kita sebagai pewaris sukses ayah. Tapi sekarang aku sadar, kesuksesan itu lahir dari air mata orang lain. Dari pengorbanan yang dikhianati." Hening sesaat. Hanya terdengar detik jam dinding yang berdetak pelan, seakan ikut menghitung rasa sesak di dada mereka. Tiba-tiba, tangis Bunga pecah. Ia menunduk, bahunya bergetar. "Bang, aku nggak sanggup. Aku merasa jadi anak yang paling egois. Kita makan enak, sekolah di luar negeri, naik mobil mewah. Sementara Bu Jihan, beliau bertahan hidup dengan warung kecil, mungkin sering menahan lapar sendiri. Dan itu semua demi ayah kita." Wawan segera bangkit, memeluk adiknya erat-erat. "Jangan salahkan dirimu, Bunga. Kita memang nggak tahu selama ini. Tapi sekarang, kita sudah tahu. Dan kita masih punya kesempatan untuk berubah. Kita bisa tebus semua ini." Tangisan mereka berpadu, membasahi bahu satu sama lain. Dua miliarder yang biasanya dipandang sebagai simbol kekuatan dan keberhasilan, kini hancur dalam penyesalan. Mereka menangis bukan karena kehilangan harta, melainkan karena kehilangan arti sejati dari kasih sayang dan pengorbanan. Setelah beberapa lama, Bunga mengangkat wajahnya, matanya sembab. "Bang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku nggak mau hanya menangis. Aku ingin melakukan sesuatu yang nyata." Wawan mengangguk mantap. "Kita mulai dari Bu Jihan. Kita harus ada untuk beliau. Setiap hari, bukan hanya sesekali datang ke warung. Kita harus menjadikannya bagian dari keluarga kita, bukan sekadar orang asing." Bunga tersenyum samar di balik air matanya. "Aku setuju. Tapi Bang, bagaimana kalau keluarga besar menolak? Aku tahu, mereka pasti nggak suka kalau masa lalu ini terbongkar." Wawan menatap jauh, ke arah jendela. "Kalau mereka menolak, biarlah. Aku nggak peduli. Yang penting, kita tidak mengulang kesalahan ayah. Aku lebih rela kehilangan bisnis, harta, atau kehormatan, daripada kehilangan kesempatan untuk menebus pengorbanan Bu Jihan." Perkataan itu membuat Bunga terharu. Ia sadar, abangnya sudah mengambil keputusan besar yang mungkin akan mengubah hidup mereka selamanya. Hari itu juga, mereka kembali ke warung Bu Jihan.
Namun kali ini bukan untuk meminta maaf lagi, melainkan untuk memulai babak baru. Warung sederhana itu ramai seperti biasa. Aroma nasi hangat dan lauk pauk yang baru matang menyambut mereka. Bu Jihan terlihat sibuk melayani pelanggan, senyumnya tetap tulus meski tubuhnya sudah renta. "Assalamualaikum, Bu," sapa Wawan lembut. "Waalaikumsalam, Nak Wawan, Nak Bunga. Duduk dulu ya, Nenek siapkan makan." Namun Wawan segera menggeleng. "Bu, kali ini kami datang bukan untuk makan. Kami datang untuk menemani Ibu. Biar kami yang bantu melayani pelanggan." Bu Jihan terbelalak. "Hah? Nak, kalian ini orang kaya. Masa mau bantu nenek jualan di warung kecil begini?" Bunga tersenyum, menahan haru. "Justru karena kami orang kaya, Bu. Kami terlalu sering dimanjakan, tidak pernah tahu rasanya kerja keras. Mulai hari ini, kami ingin belajar dari Ibu. Kami ingin tahu bagaimana rasanya melayani orang dengan hati." Beberapa pelanggan yang mendengar ikut kaget. Namun tanpa ragu, Wawan mengambil piring, mulai menuangkan nasi untuk seorang bapak paruh baya. Bunga pun ikut mengambil sendok, menyajikan lauk untuk seorang ibu yang datang bersama anak kecil. Pelanggan tersenyum haru, bahkan ada yang diam-diam merekam momen itu. Dua anak muda kaya raya, pewaris keluarga besar, dengan rendah hati melayani di warung nasi sederhana. Bu Jihan berdiri terpaku, matanya berkaca-kaca. Ya Allah, ternyata dunia masih punya anak-anak yang tahu berterima kasih. "Terima kasih, Nak. Kalian sudah membuat hati nenek tenang." Di tengah suasana itu, tiba-tiba seorang pelanggan bertanya lirih, "Maaf Bu, apa benar mereka ini anak dari keluarga besar yang punya perusahaan raksasa itu?" Bu Jihan menatap sekilas ke arah Wawan dan Bunga, lalu tersenyum tipis. "Iya, Nak. Mereka cucu dari orang yang dulu pernah nenek kenal. Tapi bagi nenek, mereka bukan sekadar anak orang kaya. Mereka anak-anak yang berhati baik." Wawan dan Bunga saling pandang. Hati mereka bergetar mendengar pengakuan itu. Di balik kesederhanaannya, Bu Jihan selalu melihat mereka bukan dari siapa keluarga mereka, melainkan dari hati mereka. Setelah warung tutup sore itu, mereka bertiga duduk bersama di bangku kayu. Angin sore berhembus pelan, membawa ketenangan. "Bu," ucap Wawan, "mulai hari ini, anggap kami anak sendiri. Kami ingin menemani Ibu, merawat Ibu, dan membahagiakan Ibu. Apapun yang terjadi, kami janji tidak akan pernah pergi." Bunga menambahkan, "Dan kalau keluarga besar menolak, biarlah. Kami akan tetap memilih Ibu. Karena kami tahu, Ibu adalah alasan kenapa kami bisa ada di dunia ini." Air mata Bu Jihan kembali mengalir. Ia menggenggam tangan mereka erat-erat. "Nak, kalian benar-benar membuat hati nenek luluh. Nenek tidak butuh harta, tidak butuh rumah mewah. Yang nenek butuh hanyalah keluarga, orang-orang yang peduli. Dan hari ini, nenek merasa doa nenek dijawab Tuhan." Tangisan pecah kembali di sore itu. Tiga jiwa dari dua dunia yang berbeda, dipertemukan oleh cinta dan pengorbanan yang tak pernah padam. Tangisan 2 miliarder di pelukan seorang nenek penjual nasi menjadi saksi bahwa kasih sayang sejati tidak mengenal harta, status, atau masa lalu. Namun tanpa mereka sadari, rekaman hari itu sudah tersebar luas di dunia maya. Tangisan mereka, pelukan itu, dan janji mereka pada Bu Jihan akan segera mengguncang bukan hanya keluarga besar, tapi seluruh negeri. Hari itu, suasana di warung kecil Bu Jihan berbeda dari biasanya. Langit biru cerah, udara pagi membawa aroma nasi hangat yang baru saja ditanak. Pelanggan mulai berdatangan, sebagian adalah pekerja kantoran yang terburu-buru sarapan sebelum berangkat kerja. Sebagian lagi ibu-ibu yang mampir membeli lauk untuk keluarga di rumah. Wawan dan Bunga sudah tiba sejak subuh. Mereka membantu Bu Jihan menyiapkan segala sesuatunya. Wawan memotong-motong sayuran, sementara Bunga mengatur lauk di etalase kaca. Sesekali mereka saling pandang dan tersenyum, merasa bahagia bisa ikut merasakan kehidupan sederhana namun penuh kehangatan itu. "Wawan, Bunga,
kata Bu Jihan dengan suara lembut, kalian gak perlu repot begini. Biarlah nenek yang kerja. Kalian sudah punya dunia sendiri. Namun Wawan menggeleng. Bu, justru disinilah dunia yang kami cari. Dunia yang penuh ketulusan. Di luar sana, kami hanya bertemu dengan orang-orang yang melihat kami karena harta. Tapi di sini, kami merasa jadi manusia biasa, yang bisa memberi dan menerima dengan ikhlas. Bunga menambahkan, betul, Bu. Lagi pula, kami ingin selalu dekat dengan Ibu. Biarlah kami belajar dari Ibu. Bu Jihan terdiam, lalu tersenyum haru. Ia menatap dua anak muda itu seolah sedang menatap anak kandungnya sendiri. Hari itu warung semakin ramai. Banyak pelanggan yang datang karena sudah mendengar kabar dari mulut ke mulut bahwa dua orang kaya raya sering terlihat membantu di warung sederhana itu. Beberapa pelanggan diam-diam merekam dengan ponsel mereka, ada yang sekadar ingin kenang-kenangan, ada pula yang berniat membagikan ke media sosial. Waktu makan siang tiba. Warung penuh sesak, bahkan sampai keluar. Wawan sibuk menuangkan nasi, sementara Bunga melayani minuman. Bu Jihan tampak kewalahan, tapi senyum tak pernah lepas dari wajahnya. Tiba-tiba, seorang bapak tua yang duduk di pojok warung bersuara lantang. Subhanallah, dunia ini memang aneh. Lihatlah, dua orang kaya raya bisa begitu rendah hati, bersujud bekerja di warung sederhana. Sungguh pemandangan langka. Perkataan itu membuat semua orang di warung terdiam sejenak, lalu menatap Wawan dan Bunga. Ada rasa kagum, ada rasa haru, bahkan ada yang langsung menitikkan air mata. Wawan meletakkan sendok sayur di tangannya, lalu berdiri di tengah warung. Dadanya berdegup kencang. Ia tahu, inilah saatnya mengatakan sesuatu yang selama ini ia pendam. Bapak, Ibu, semuanya, katanya dengan suara bergetar namun lantang, saya dan adik saya Bunga memang lahir dari keluarga kaya raya. Tapi semua yang kami miliki berasal dari pengorbanan seorang perempuan. Perempuan itu adalah Bu Jihan, nenek penjual nasi yang ada di hadapan kalian sekarang. Suasana mendadak hening. Semua mata tertuju pada Bu Jihan, yang terkejut dan berusaha menunduk. Wawan melanjutkan, puluhan tahun lalu, ayah kami hanyalah pemuda miskin yang sakit parah. Bu Jihanlah yang menjual semua miliknya demi kesembuhan ayah kami. Beliau yang merawat, yang menolong, yang berkorban tanpa pamrih. Tapi ketika ayah kami berhasil, beliau ditinggalkan. Dan kami, anak-anaknya, baru tahu kebenaran ini setelah puluhan tahun. Suara Wawan mulai serak, matanya berkaca-kaca. Hari ini, di hadapan kalian semua, saya ingin menebus kesalahan itu. Saya ingin mengakui bahwa tanpa Bu Jihan, keluarga kami tidak akan pernah berdiri. Kami bukan siapa-siapa tanpa beliau. Bunga yang berdiri di sampingnya sudah menangis. Ia menggenggam tangan kakaknya, lalu menambahkan, ibu-ibu, bapak-bapak, kami mohon doa kalian. Kami ingin memohon maaf atas kesalahan ayah kami. Kami ingin menebus semuanya. Dan kami mulai dari sini, dari sujud kami kepada Bu Jihan. Tanpa ragu, Wawan berlutut di depan Bu Jihan. Ia memegang tangan keriput itu, lalu menundukkan kepalanya, bersujud dengan air mata yang deras. Bunga pun ikut berlutut, bersujud di samping kakaknya. Bu, maafkan kami, maafkan ayah kami, maafkan keluarga kami. Suara mereka bergetar di antara tangis. Pemandangan itu membuat semua orang di warung terisak. Beberapa pelanggan spontan berdiri, ada yang mengucap doa, ada yang tak sanggup berkata-kata. Ponsel-ponsel yang merekam momen itu terus menyala, menangkap setiap detik yang menggetarkan hati. Bu Jihan terperanjat. Tubuhnya gemetar, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia berusaha mengangkat mereka berdiri, namun Wawan dan Bunga tetap bersujud. Nak, tolong jangan begini, ucap Bu Jihan sambil menangis. Nenek tidak pernah menuntut balasan. Semua yang nenek lakukan dulu karena cinta. Cinta yang tulus. Namun Wawan menggeleng sambil tetap menunduk. Justru karena itu, Bu. Cinta tulus ibu yang membuat kami sujud. Kami malu, Bu.
Kami merasa kecil di hadapan pengorbanan ibu. Dan kami janji, mulai hari ini, hidup kami hanya untuk membahagiakan ibu. Tangisan pecah semakin keras. Orang-orang yang ada di warung ikut larut dalam suasana haru. Bahkan ada seorang anak kecil yang spontan ikut menangis melihat adegan itu, meski belum sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. Akhirnya, Bu Jihan tak kuasa lagi. Ia menarik kedua anak itu ke dalam pelukannya. "Sudahlah, nak. Nenek sudah memaafkan sejak lama. Nenek hanya ingin kalian hidup dengan benar. Jangan pernah ulangi kesalahan ayah kalian. Itu saja." Pelukan itu begitu hangat, begitu tulus, seolah menghapus semua luka yang pernah ada. Namun di luar warung, video itu sudah menyebar cepat. Orang-orang yang merekam langsung mengunggah ke media sosial dengan judul-judul dramatis. 2 miliarder bersujud di kaki nenek penjual nasi. Kisah haru. Warung sederhana menjadi saksi air mata pewaris kaya raya. Pengorbanan seorang nenek akhirnya terungkap. Dalam hitungan jam, video itu viral. Jutaan orang menontonnya, ribuan komentar membanjiri. Ada yang menangis terharu, ada yang terinspirasi untuk lebih menghargai orang tua, ada juga yang mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya Bu Jihan dan apa hubungannya dengan keluarga besar yang selama ini dihormati. Malam itu, tanpa disadari oleh Wawan dan Bunga, kisah mereka baru saja menjadi milik seluruh negeri. Dan badai besar sedang menunggu di depan. Keesokan harinya, matahari baru saja terbit ketika dunia maya sudah heboh. Video 2 miliarder bersujud di kaki seorang nenek penjual nasi mendominasi beranda media sosial. Di televisi, stasiun berita nasional memutar cuplikan itu berulang kali, dengan narasi penuh rasa haru. 2 pewaris konglomerat terbesar negeri ini terekam bersujud di hadapan seorang nenek penjual nasi sederhana. Siapakah nenek ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Inilah kisah yang kini viral dan menginspirasi jutaan orang. Judul-judul berita daring bermunculan. Ternyata kekayaan mereka ada karena pengorbanan sang nenek. Air mata 2 pewaris kaya raya bikin netizen menangis. Warung nasi pinggir jalan jadi saksi sejarah keluarga konglomerat. Komentar publik pun membanjiri jagat maya. Ada yang menulis penuh rasa haru. Jarang sekali ada orang kaya yang berani merendah begitu. Salut untuk Wawan dan Bunga. Bu Jihan, semoga panjang umur. Nenek seperti inilah yang pantas dihormati. Namun ada juga komentar sinis. Ini pencitraan. Mana ada miliarder tiba-tiba sujud di kaki nenek penjual nasi. Pasti ada maksud politik atau bisnis di balik ini. Meski begitu, mayoritas netizen merasa tersentuh. Banyak yang terinspirasi untuk lebih menghargai orang tua, lebih rendah hati, dan mengingat jasa orang-orang kecil dalam hidup mereka. Sementara itu, di warung kecil Bu Jihan, suasana berubah drastis. Sejak pagi, wartawan dan tim televisi sudah berdatangan. Mereka membawa kamera, mikrofon, dan peralatan liputan. Jalan sempit di depan warung mendadak penuh sesak. Bu Jihan, apa benar Anda yang pernah berkorban demi ayah mereka? Bagaimana perasaan Anda saat 2 miliarder itu bersujud di kaki Anda? Apakah benar keluarga besar mereka dulu meninggalkan Anda? Pertanyaan bertubi-tubi membuat Bu Jihan kebingungan. Ia hanya menjawab singkat dengan suara gemetar, "Nenek tidak ingin cerita panjang. Nenek hanya bahagia karena anak-anak itu masih punya hati." Wawan dan Bunga datang siang itu. Begitu mereka keluar dari mobil, kamera segera menyorot. Wartawan berebut mendekat, mikrofon diarahkan ke wajah mereka. "Wawan, apa benar ayah Anda dulu meninggalkan Bu Jihan setelah beliau berkorban? Bunga, apakah kalian akan membawa Bu Jihan tinggal bersama keluarga besar? Bagaimana tanggapan perusahaan Anda terkait viralnya video ini?" Wawan mengangkat tangannya, mencoba menenangkan. Dengan suara tegas namun tenang, ia berkata, "Kami tidak akan menjawab semua pertanyaan di sini. Yang jelas, kami mencintai Bu Jihan, dan kami akan selalu ada untuk beliau. Itu saja yang perlu kalian tahu." Bunga menambahkan,
mohon hormati Bu Jihan. Beliau sudah cukup tua, jangan dibebani dengan pertanyaan yang membuatnya sedih. Mereka berdua lalu masuk ke warung, melindungi Bu Jihan dari kerumunan. Namun di tempat lain, tepatnya di rumah besar keluarga, suasana sangat berbeda. Keluarga besar yang selama ini menjaga nama baik dan reputasi merasa hancur melihat berita itu. Paman mereka, Hendra, menonton televisi sambil mengepalkan tangan. Memalukan. Nama keluarga kita tercoreng. Semua orang sekarang tahu kalau kakakku dulu menikahi kakak ipar kaya demi harta, meninggalkan perempuan miskin yang sudah berkorban. Bagaimana kita menghadapi publik? Tante mereka, Ratna, ikut menimpali dengan suara tinggi. Ini semua gara-gara Wawan dan Bunga. Mereka terlalu bodoh. Seharusnya masalah keluarga ditutup rapat, bukan diumbar sampai viral begitu. Ibu mereka hanya bisa duduk terdiam, wajahnya pucat. Dalam hatinya, ada perasaan bersalah. Ia tahu kisah masa lalu suaminya, meski tidak sedetail itu. Tapi ia tidak pernah menyangka luka itu akan kembali terbuka di hadapan seluruh negeri. Di sisi lain, Wawan dan Bunga tidak gentar. Mereka duduk di ruang warung bersama Bu Jihan, menenangkan beliau yang mulai merasa tertekan. Bu, jangan takut. Kami akan selalu ada di samping ibu, kata Wawan sambil menggenggam tangan Bu Jihan. Benar, Bu, tambah Bunga. Biarlah dunia bicara apa saja. Yang penting, ibu tahu, kami mencintai ibu. Namun malam itu, sebuah panggilan telepon masuk ke ponsel Wawan. Dari paman mereka, Hendra. Wawan, apa-apaan yang kamu lakukan? Suara Hendra meledak. Kamu bikin malu keluarga. Kamu bikin semua orang menertawakan kita. Wawan terdiam sejenak, lalu menjawab dengan tenang. Paman, yang kami lakukan bukan untuk mempermalukan keluarga. Kami hanya ingin menebus kesalahan ayah. Kesalahan ayah. Ayahmu sudah lama meninggal. Untuk apa diungkit lagi? Bentak Hendra. Justru karena beliau sudah meninggal, kamilah yang harus menebusnya. Kami tidak mau hidup dengan dosa yang ditinggalkan. Dasar keras kepala. Hendra menutup telepon dengan kasar. Bunga yang mendengar percakapan itu memandang kakaknya dengan khawatir. Bang, sepertinya keluarga besar benar-benar marah. Wawan menghela napas panjang. Biar saja, Bunga. Kita sudah memilih jalan kita. Jalan yang benar, meski penuh tantangan. Di luar sana, komentar publik semakin ramai. Sebagian memuji keberanian Wawan dan Bunga, tapi sebagian lagi mempertanyakan integritas keluarga besar mereka. Gelombang viral itu menjadi gelombang ujian. Bagi Bu Jihan, ujian kesabaran. Bagi Wawan dan Bunga, ujian keberanian. Dan bagi keluarga besar mereka, ujian harga diri. Malam semakin larut. Di warung kecil yang kini penuh kamera dan perhatian, Bu Jihan berdoa dalam hati. Ya Allah, jangan biarkan anak-anak ini hancur karena kebaikannya. Lindungi mereka, meski harus menghadapi badai keluarga dan dunia. Doa itu mengalun lembut, sementara di luar, badai besar sudah menunggu untuk meledak. Pagi itu, udara Jakarta masih sejuk ketika Bu Jihan membuka pintu warungnya. Seperti biasa, ia menata meja kayu, menyiapkan piring-piring sederhana, dan menyalakan tungku untuk menanak nasi. Aroma bawang goreng dan sayur lodeh memenuhi udara, membawa ketenangan bagi siapa saja yang melangkah masuk. Namun hari itu berbeda. Warung kecilnya tak lagi sepi. Orang-orang berdatangan bukan hanya untuk membeli nasi, tapi juga untuk melihat langsung sosok nenek yang viral semalam. Ada yang membawa kamera ponsel, ada yang datang sekadar ingin bersalaman. Bu Jihan, sehat-sehat ya Bu? Saya doakan panjang umur, ucap seorang ibu muda sambil menggenggam tangan keriput itu. Terima kasih, Nak, jawab Bu Jihan lembut, senyum tulus terukir di wajahnya. Di sudut warung, Wawan dan Bunga duduk menemani. Mereka memperhatikan bagaimana setiap orang memperlakukan Bu Jihan dengan hormat. Namun di balik ketenangan itu, ada gelombang kebencian yang diam-diam mulai membesar.
Di rumah keluarga besar, suasana tegang. Hendra, paman mereka, membanting koran di meja kaca. Di halaman depan koran itu terpampang foto Bu Jihan dengan judul besar, "Pengorbanan yang terlupakan, sosok di balik kesuksesan keluarga Wijaya." "Ini tidak bisa dibiarkan," seru Hendra dengan wajah merah padam. "Nama keluarga kita jadi bahan tertawaan. Semua orang sekarang mengira kekayaan kita berdiri di atas penderitaan seorang nenek miskin." Ratna, tante mereka, ikut mengipasi dirinya dengan keras. "Kalau begini, saham perusahaan bisa jatuh. Investor pasti khawatir. Semua gara-gara dua anak itu." Ia menunjuk foto Wawan dan Bunga di koran yang sama. Sementara itu, di layar televisi yang menyala di ruang tamu besar itu, berita terus menayangkan kisah sujud viral. Ada talk show yang bahkan menghadirkan pengamat sosial. Fenomena ini luar biasa. Jarang sekali kita melihat miliarder berani mengakui kesalahan keluarga dan merendahkan diri. Ini tanda bahwa nurani mereka masih hidup. Komentar itu membuat Hendra makin geram. "Nurani? Ini hanya drama murahan." Tiba-tiba ponsel Ratna berdering. Ia menjawab dengan cepat, lalu wajahnya berubah pucat. "Investor Jepang membatalkan pertemuan besok. Mereka bilang reputasi keluarga sedang buruk." Ruangan itu mendadak sunyi. Semua orang sadar, dampak viral itu mulai merembet ke bisnis keluarga. Di sisi lain, Wawan dan Bunga tidak memikirkan bisnis. Mereka lebih sibuk memastikan Bu Jihan baik-baik saja. Namun sore itu, ketika mereka pulang sebentar ke rumah besar untuk menenangkan ibu mereka, badai amarah menyambut. Begitu masuk, Hendra langsung menuding Wawan. "Kamu sadar apa yang sudah kamu lakukan? Kamu hancurkan reputasi kita. Semua orang mencibir keluarga ini." Wawan berdiri tegak, menatap pamannya tanpa gentar. "Aku hanya menegakkan kebenaran, Paman. Kami tidak bisa pura-pura seolah tidak ada yang dikorbankan oleh Bu Jihan." "Bu Jihan? Bu Jihan? Kamu pikir siapa dia? Hanya seorang penjual nasi. Dan kamu sujud di kakinya, di depan kamera. Apa kamu tidak punya otak?" Hendra berteriak, wajahnya memerah. Bunga menahan air mata. "Jangan hina Bu Jihan, Paman. Tanpa beliau, kita mungkin tidak akan ada di posisi sekarang." Ratna ikut menyambar. "Sudah cukup sandiwara kalian. Kami tahu, kalian hanya cari simpati publik. Jangan-jangan kalian mau jatuhkan keluarga ini dan ambil alih semua bisnis." Perkataan itu menusuk hati. Bunga menatap Ratna dengan mata berair. "Bagaimana bisa Paman dan Tante berpikir seperti itu? Kami hanya ingin menebus kesalahan masa lalu." Ibu mereka akhirnya angkat bicara, dengan suara lemah. "Sudahlah, hentikan pertengkaran ini. Aku tahu suamiku dulu memang salah. Tapi tidak seharusnya kita melampiaskan marah pada anak-anak." Namun Hendra tak peduli. "Kamu terlalu lembek, Kak. Kalau kita biarkan, keluarga ini akan hancur. Kita harus singkirkan Bu Jihan dari kehidupan kita, sebelum semuanya terlambat." Ucapan itu membuat Wawan terpukul. Ia melangkah maju, menatap Hendra tajam. "Jangan berani-berani bicara seperti itu. Bu Jihan adalah ibu bagi kami. Kalau ada yang menyakitinya, kami yang akan berdiri di depannya." Ruangan itu membara. Dua generasi, dua cara pandang, bertabrakan keras. Malamnya, fitnah mulai beredar di dunia maya. Akun-akun anonim menulis bahwa Bu Jihan sebenarnya hanya mencari perhatian, bahwa ia sengaja mendekati keluarga kaya untuk mendapatkan harta. Ada pula artikel gelap yang menyebut warungnya didanai oleh Wawan demi pencitraan. Netizen terpecah. Sebagian masih membela Bu Jihan, tapi sebagian mulai ragu. Apa benar nenek itu tulus? Atau hanya bagian dari drama keluarga kaya? Berita itu sampai ke telinga Bu Jihan. Saat membacanya di ponsel tetangganya, matanya berkaca-kaca. "Ya Allah, mengapa orang berpikir seburuk itu?" bisiknya lirih. Bunga memeluknya erat. "Bu, jangan dengarkan omongan orang.
Kami tahu siapa Bu Jihan. Dunia boleh menuduh macam-macam, tapi kebenaran tidak akan hilang. Namun di dalam hati, Wawan tahu fitnah ini bukan datang dari orang asing. Ini pasti ulah keluarga besar mereka yang tidak rela masa lalu terbongkar. Keesokan harinya, warung Bu Jihan sepi. Orang-orang takut datang karena khawatir berita negatif itu benar. Sebagian yang datang hanya ingin memotret dan menertawakan. Ada yang berkata sinis, nasi tulus? Atau nasi pencitraan? Bu Jihan hanya menunduk, menahan tangis. Ia tidak menyangka kebaikan yang ia berikan dengan hati tulus kini dibalas dengan caci maki. Malam itu, Wawan dan Bunga duduk di teras warung bersama Bu Jihan. Suasana hening, hanya suara jangkrik menemani. Bu, Wawan berkata pelan, apapun yang terjadi, kami akan terus bersama Ibu. Biarlah dunia melawan, kami tidak akan menyerah. Bu Jihan menghela napas, lalu menatap langit penuh bintang. Nak, kebaikan memang sering dibalas dengan kebencian. Tapi jangan gentar. Ingat, yang benar pasti menang pada akhirnya. Nenek sudah tua, tidak apa-apa jika orang membenci nenek. Tapi kalian masih muda, jangan biarkan hati kalian hancur. Air mata Bunga jatuh. Bu, kami tidak akan mundur. Kami akan lawan semua fitnah itu. Demi Ibu. Malam itu, di bawah cahaya rembulan, 3 hati bersatu. Mereka tahu jalan yang mereka pilih tidak mudah. Namun mereka juga tahu, kebenaran harus diperjuangkan, meski dibayar dengan penderitaan. Pagi itu, suasana di warung Bu Jihan kembali terasa lengang. Kursi-kursi kayu yang biasanya penuh dengan pelanggan setia kini kosong. Hanya sesekali ada orang yang datang, itu pun lebih banyak karena penasaran setelah melihat berita yang beredar. Bu Jihan tetap menata lauk dengan hati-hati, seperti biasa. Ia memasukkan sayur lodeh ke dalam panci besar, menaruh sambal terasi di wadah tanah liat, dan menanak nasi dengan doa yang ia ucapkan lirih. Meski hatinya remuk karena fitnah, tangannya tetap bekerja dengan sabar. Di pojok warung, Wawan dan Bunga duduk memperhatikan. Mata Bunga sembab karena semalaman menangis. Bang, apa kita tidak sebaiknya menjelaskan semua kebenaran ke media? Kalau dibiarkan, nama Bu Jihan akan terus diinjak-injak. Wawan menatap jauh keluar jendela. Aku tahu, Bunga. Tapi kita tidak boleh gegabah. Kalau kita bicara tanpa bukti, orang hanya akan bilang kita membela diri. Kita harus cari bukti yang kuat. Bukti? Tanya Bunga, suara lirih penuh harap. Ya, bukti bahwa ayah kita dulu benar-benar diselamatkan oleh Bu Jihan. Bukti bahwa semua cerita Bu Jihan bukan karangan. Kalau bukti itu kita temukan, tidak ada lagi yang bisa memfitnah. Bu Jihan yang mendengar percakapan itu terdiam lama. Wajah keriputnya terlihat ragu. Nak, nenek tidak menyimpan apapun. Semua harta, semua surat, semua sudah lama hilang. Yang ada hanya kenangan di dalam hati. Namun Wawan menggenggam tangan Bu Jihan. Kenangan itu pasti meninggalkan jejak, Bu. Entah di mana, entah pada siapa. Kita akan mencarinya. Hari itu juga, Wawan dan Bunga mulai bergerak. Mereka mendatangi rumah-rumah lama yang pernah ditempati ayah mereka di masa muda. Mereka berbicara dengan tetangga tua yang masih ingat. Ah, Jihan? Tentu saja saya ingat. Dia dulu sering menolong banyak orang. Bahkan pernah menjual perhiasannya untuk membayar biaya sekolah seseorang. Siapa ya? Oh, sepertinya ayah kalian. Kata seorang tetangga dengan mata menerawang, mencoba mengingat masa lalu. Kesaksian itu membuat hati Wawan bergetar. Berarti memang benar, Bu Jihan bukan hanya bercerita. Ia benar-benar berkorban. Namun kesaksian saja tidak cukup. Mereka perlu bukti tertulis. Hingga suatu sore, ketika mereka membongkar gudang tua yang sudah dipenuhi debu, Bunga menemukan sebuah kotak kayu kecil. Tangannya bergetar ketika membuka tutupnya. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas rapuh. Kwitansi sekolah, surat rumah sakit, dan secarik surat dengan tulisan tangan. Surat itu ditujukan kepada
Jihan. Berisi ucapan terima kasih dari ayah mereka saat masih muda. Jihan, aku tidak tahu bagaimana membalasmu. Engkau menjual gelangmu demi aku bisa tetap kuliah. Jika suatu hari aku sukses, aku janji akan kembali padamu. Surya. Air mata Bunga mengalir deras. Ia memeluk surat itu, seolah memeluk janji yang sudah lama terkubur. Bang, ini buktinya. Ayah sendiri yang menulis. Wawan membaca surat itu dengan hati bergetar. Inilah yang kita butuhkan. Dengan ini, semua orang akan tahu kebenaran. Namun perjuangan belum selesai. Begitu mereka mencoba membawa bukti itu ke media, keluarga besar segera bergerak. Hendra dan Ratna menghubungi pengacara, mencoba mencegah publikasi dengan alasan menjaga nama baik keluarga. Kalau kalian berani menyebarkan surat itu, kami akan menuntut. Ancam Hendra dalam sebuah pertemuan keluarga yang panas. Wawan menatap langsung ke mata pamannya. Tuntutlah kalau memang mau. Kami tidak takut. Lebih baik dihancurkan karena membela kebenaran daripada hidup nyaman dalam kebohongan. Bunga ikut menimpali dengan suara lantang. Paman, tante, mengapa kalian begitu takut pada kebenaran? Bukankah lebih mulia jika kita akui kesalahan, lalu memperbaikinya? Ratna mengepalkan tangan. Kalian tidak mengerti. Dunia bisnis tidak butuh kebenaran, tapi reputasi. Kalau orang tahu keluarga ini dibangun di atas pengkhianatan, semua akan runtuh. Wawan menggeleng. Tidak, tante. Justru sebaliknya. Dunia butuh kejujuran. Reputasi yang dibangun di atas kebohongan hanya akan menjadi pasir yang mudah runtuh. Pertemuan itu berakhir dengan ketegangan. Wawan dan Bunga keluar rumah dengan hati yang semakin bulat. Mereka akan melawan. Malamnya, mereka duduk bersama Bu Jihan di warung kecil yang kini sepi. Mereka menunjukkan surat itu kepada Bu Jihan. Bu Jihan menatap surat itu lama, lalu tangannya gemetar menyentuh tulisan Surya, ayah mereka. Air matanya jatuh membasahi kertas tua itu. Ya Allah, janji itu masih ada. Aku kira sudah hilang ditelan waktu. Bu, kata Wawan dengan suara bergetar, kami akan tunjukkan ini kepada dunia. Biar semua tahu, pengorbanan ibu bukan cerita kosong. Namun Bu Jihan justru menggeleng. Nak, apa gunanya? Biarkan masa lalu tetap masa lalu. Nenek tidak ingin keluarga kalian hancur karenanya. Bunga meraih tangan Bu Jihan. Tidak, Bu. Justru dengan ini, nama ibu akan bersih. Orang-orang tidak akan lagi memfitnah. Dan kami tidak peduli jika harus kehilangan segalanya. Akhirnya, setelah perdebatan panjang, Bu Jihan setuju. Kalau memang itu jalan kalian, nenek hanya bisa berdoa. Semoga Allah meridho. Beberapa hari kemudian, mereka menggelar konferensi pers. Di hadapan wartawan, Wawan membacakan isi surat itu. Bunga berdiri di sampingnya, menggenggam tangan Bu Jihan yang duduk di kursi roda sederhana. Ini adalah bukti bahwa ayah kami, Surya Wijaya, tidak akan pernah menjadi siapa-siapa tanpa pengorbanan Bu Jihan. Beliau menjual harta bendanya demi ayah kami bisa melanjutkan kuliah. Beliau menanggung penderitaan agar keluarga kami bisa meraih kesuksesan. Kami tidak bisa membiarkan nama beliau difitnah. Inilah kebenarannya. Wartawan menyorot surat itu dengan kamera, membanjiri mereka dengan pertanyaan. Namun kali ini, Wawan dan Bunga menjawab dengan mantap. Mereka tidak lagi ragu. Berita itu segera menyebar luas. Publik terharu membaca surat janji Surya kepada Jihan. Gelombang dukungan pun datang. Netizen kembali memuji Wawan dan Bunga, dan nama Bu Jihan yang sempat kotor kini bersinar kembali. Namun di balik semua itu, keluarga besar semakin terpojok. Hendra menonton berita itu dengan wajah pucat. Ratna menangis, menyadari bahwa semua kebohongan mereka runtuh begitu saja. Malam itu, Bu Jihan duduk di teras warung dengan Wawan dan Bunga. Angin malam berhembus lembut, membawa ketenangan setelah badai. Nak, kata Bu Jihan pelan, kalian sudah berjuang begitu keras. Nenek tidak bisa membalas.
Hanya doa yang bisa nenek panjatkan, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah. Wawan menggenggam tangan Bu Jihan erat. Bu, jangan bicara begitu. Kami yang harus berterima kasih. Karena ibu, kami belajar apa arti hidup sebenarnya. Bunga menambahkan, kami tidak peduli lagi dengan harta atau reputasi. Yang penting, kebenaran sudah terungkap, dan nama ibu sudah bersih. Namun dalam hati, mereka tahu ini baru awal. Pertarungan untuk mempertahankan kebenaran masih panjang. Dan malam itu, di bawah sinar bulan yang redup, mereka bertiga bertekad untuk terus melangkah, meski harus melawan arus kebencian keluarga besar. Pagi itu, udara di warung Bu Jihan terasa berbeda. Setelah hari-hari penuh fitnah, berita terbaru tentang surat peninggalan ayah Wawan dan Bunga yang ditunjukkan ke publik mulai mengubah suasana. Perlahan, pelanggan kembali berdatangan. Mereka bukan hanya datang untuk makan, tapi juga untuk menyampaikan rasa hormat. Seorang bapak parubaya berkata sambil menundukkan kepala, Bu Jihan, saya minta maaf. Kemarin saya sempat ragu, sempat percaya pada fitnah. Tapi sekarang saya tahu, ibu adalah sosok luar biasa. Bu Jihan tersenyum lembut. Tidak perlu minta maaf, nak. Manusia wajar ragu. Yang penting sekarang kita sama-sama belajar. Wawan dan Bunga memperhatikan interaksi itu dengan hati lega. Namun kedamaian itu tidak berlangsung lama. Di balik kebangkitan nama baik Bu Jihan, keluarga besar masih meradang. Hendra duduk di ruang kerjanya, menatap layar televisi yang menayangkan dukungan publik untuk Bu Jihan. Wajahnya pucat, keningnya berkerut. Kalau begini terus, semua orang akan melihat kita sebagai penjahat. Perusahaan bisa hancur. Ratna berdiri di sampingnya, wajahnya dipenuhi ketakutan. Apa yang harus kita lakukan, Mas? Semua rahasia sudah terbuka. Bahkan surat itu pun dipublikasikan. Hendra mengepalkan tangan. Tidak bisa dibiarkan. Kita harus cari cara untuk membalik keadaan. Kalau perlu, kita buktikan bahwa surat itu palsu. Namun ketika mereka menyewa seorang ahli tulisan tangan untuk membantah, hasil analisis justru berlawanan. Sang ahli menyatakan dengan tegas bahwa tulisan di surat itu benar-benar milik Surya Wijaya Muda. Berita itu pun pecah. Media nasional menulis, surat asli terbukti. Pengorbanan Bu Jihan semakin tak terbantahkan. Publik pun semakin mendukung Bu Jihan. Banyak yang berdonasi, bahkan ada gerakan sosial yang terinspirasi dengan nama Gerakan Nasi Tulus. Orang-orang membagikan makanan gratis di jalan, menuliskan di bungkusnya, dari ketulusan Bu Jihan, untuk Indonesia. Namun di balik semua kegembiraan itu, tekanan keluarga besar semakin berat. Mereka merasa reputasi mereka benar-benar runtuh. Pada suatu sore, Wawan menerima telepon dari pengacara keluarga. Tuan Wawan, keluarga besar sedang mempertimbangkan mencoret nama Anda dan Bunga dari daftar pewaris utama perusahaan. Mereka menilai Anda telah mencoreng nama baik. Wawan mendengarkan tanpa terkejut. Kalau memang itu yang mereka mau, silakan. Harta bukan tujuan kami. Yang kami perjuangkan adalah kebenaran. Pengacara itu terdiam, lalu menutup telepon dengan berat hati. Malamnya, Wawan dan Bunga duduk bersama Bu Jihan di teras warung. Bulan menggantung di langit, cahayanya menerangi wajah-wajah mereka yang lelah tapi teguh. Bu, kata Wawan pelan, mungkin kami akan kehilangan segalanya. Harta, perusahaan, bahkan keluarga besar. Bu Jihan menatapnya dengan mata teduh. Nak, kalian tidak kehilangan apa-apa. Justru kalian sedang menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Hati nurani. Ingat, rezeki datang dari Allah, bukan dari manusia. Bunga menyandarkan kepalanya di bahu Bu Jihan. Tapi Bu, rasanya berat sekali. Kami melawan keluarga sendiri. Kami dianggap pengkhianat. Bu Jihan mengelus rambut Bunga dengan kasih sayang. Kalau kalian berpegang pada kebenaran, jangan takut disebut pengkhianat. Karena pada akhirnya, langit akan menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah.
Kata-kata itu menenangkan hati mereka. Namun ujian belum selesai. Beberapa hari kemudian, keluarga besar menggelar pertemuan besar di rumah utama. Semua anggota keluarga hadir. Wawan dan Bunga dipanggil secara resmi untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Ruangan besar itu dipenuhi wajah-wajah yang tegang. Di dinding, potret besar Surya Wijaya muda terpampang megah, seakan menjadi saksi bisu dari persidangan keluarga ini. Hendra membuka pertemuan dengan suara lantang. Hari ini kita berkumpul untuk membicarakan masalah besar yang menimpa keluarga kita. Semua ini berawal dari tindakan Wawan dan Bunga yang menyeret nama keluarga ke dalam aib masa lalu. Seorang paman lain menimpali, "Betul. Kita sudah bekerja keras membangun nama besar, tapi sekarang semua dirusak." Wawan maju ke depan. Ia berdiri tegak, suaranya mantap. "Bukan kami yang merusak. Justru ayah kita sendiri yang meninggalkan luka, dan luka itu harus diobati. Kami tidak mau hidup dalam kebohongan." Bunga ikut melangkah maju. "Kami tidak ingin harta. Kami tidak ingin kekuasaan. Yang kami inginkan hanya satu, nama Bu Jihan dibersihkan." Ruangan mendadak riuh. Sebagian anggota keluarga berteriak, sebagian lagi hanya menunduk, seakan malu. Tiba-tiba, suara lemah seorang nenek dari pihak keluarga terdengar. Beliau adalah kakak tertua almarhum Surya, yang sudah lama sakit-sakitan. Aku tahu Jihan. Aku tahu pengorbanannya. Waktu Surya masih kuliah, Jihan memang yang membiayai. Aku saksi hidupnya." Semua orang terdiam. Suara itu bagaikan petir di siang bolong. Nenek tua itu melanjutkan dengan air mata, "Aku sudah terlalu lama diam. Karena takut, karena malu. Tapi sekarang aku tidak bisa lagi menutup mulut. Kebenaran harus diungkap. Surya memang meninggalkan Jihan. Dan tanpa Jihan, kita tidak akan pernah sampai di titik ini." Kesaksian itu mengguncang seluruh ruangan. Ratna menutup wajahnya dengan tangan, Hendra terpaku tak bisa berkata-kata. Wawan dan Bunga menahan air mata. Mereka tahu, inilah bukti terakhir yang dikirimkan langit untuk mereka. Restu dari Tuhan datang lewat kesaksian saksi hidup yang tak terbantahkan. Malam itu, kabar tentang kesaksian keluarga sendiri tersebar. Media menuliskan, "Keluarga akui kesalahan, Bu Jihan semakin mulia." Di warung kecilnya, Bu Jihan mendengar berita itu sambil menangis. Ia mengangkat tangannya ke langit. "Ya Allah, akhirnya Engkau tunjukkan kebenaran. Aku tidak meminta nama, tidak meminta harta. Aku hanya ingin anak-anak itu selamat." Dan di bawah cahaya bulan yang lembut, Wawan dan Bunga bersujud di hadapan Bu Jihan sekali lagi, bukan karena dipaksa keadaan, tapi karena hati mereka benar-benar pasrah. Hari-hari setelah kesaksian nenek tertua keluarga Wijaya menjadi titik balik dalam kehidupan Bu Jihan. Jika sebelumnya warung kecil itu penuh dengan cemooh dan fitnah, kini justru dipenuhi orang-orang yang ingin sekadar melihat wajahnya, mencicipi masakannya, atau bahkan sekadar memberi salam. Pagi itu, jalan sempit menuju warung kecil Bu Jihan dipadati motor dan mobil. Bukan hanya warga sekitar, tapi juga orang-orang dari luar kota yang sengaja datang setelah membaca berita di media. Ada yang ingin sekadar membeli nasi bungkus, ada pula yang ingin menitipkan doa. "Bu Jihan, saya hanya ingin berterima kasih," ujar seorang ibu muda sambil menggendong bayinya. "Cerita ibu membuat saya sadar bahwa hidup bukan hanya soal harta, tapi soal kasih sayang." Bu Jihan menatap bayi itu dengan penuh cinta. "Nak, rawatlah anakmu dengan hati. Semua harta dunia tidak akan berarti jika anak-anak tidak merasakan kasih sayang ibunya." Ibu muda itu menangis, lalu mencium tangan Bu Jihan sebelum pergi. Sementara itu, Wawan dan Bunga yang setiap hari berada di sisi Bu Jihan mulai merasakan kedamaian baru. Walau keluarga besar sudah mencoret mereka dari daftar pewaris utama perusahaan, hati mereka jauh lebih ringan. "Aku merasa justru lebih bebas, Wan," kata Bunga suatu sore sambil menatap piring di warung. "Tidak ada lagi beban harta atau bisnis. Yang kita punya sekarang adalah kebenaran."
Wawan tersenyum, menepuk bahu adiknya. Dan kita punya Bu Jihan. Itu lebih berharga dari segalanya. Namun di balik ketenangan itu, mereka diam-diam merencanakan sesuatu. Bagi Wawan dan Bunga, pengorbanan Bu Jihan tak boleh berakhir hanya sebagai kisah viral yang kemudian dilupakan. Mereka ingin memberikan sesuatu yang nyata. Beberapa minggu kemudian, mereka mengajak Bu Jihan berjalan-jalan ke sebuah lahan kosong yang cukup luas di pinggir kota. Udara di sana sejuk, pepohonan tumbuh rindang, dan jauh dari keramaian. Bu, ujar Wawan sambil menunjuk ke arah lahan itu, kami ingin membangun sebuah rumah besar untuk ibu di sini. Rumah dengan halaman luas, tempat ibu bisa beristirahat dengan nyaman. Bunga menambahkan dengan mata berbinar. Bukan hanya rumah, tapi juga sebuah dapur besar, supaya ibu bisa tetap memasak untuk orang-orang. Tapi kali ini, bukan di warung kecil, melainkan di tempat yang lebih layak. Namun jawaban Bu Jihan membuat keduanya terdiam. Nak, ucapnya lembut, kenapa kalian ingin memberiku rumah besar? Apa kalian lupa? Aku sudah tua. Aku tidak butuh rumah mewah. Aku hanya butuh tempat untuk memasak, untuk berbagi. Warung kecilku sudah cukup. Tapi Bu, Wawan mencoba menyela, namun Bu Jihan mengangkat tangannya. Dengarkan aku dulu, Nak. Aku bahagia di warung kecilku. Di sana aku bisa menyapa orang-orang, mendengar cerita mereka, melihat mereka tersenyum setelah makan. Itu kebahagiaan yang tidak bisa digantikan oleh tembok besar atau halaman luas. Bunga menunduk, matanya berkaca-kaca. Tapi Bu, kami hanya ingin membalas pengorbanan Ibu. Semua yang kami miliki sekarang berasal dari Ibu. Bu Jihan tersenyum, wajahnya dipenuhi kelembutan. Pengorbanan yang tulus tidak perlu dibalas dengan kemewahan. Nak, cukup dengan hati yang baik, cukup dengan hidup kalian yang jujur dan berguna. Itu sudah cukup bagiku. Kata-kata itu menembus hati Wawan dan Bunga. Mereka sadar, Bu Jihan memang berbeda dari manusia kebanyakan. Ia tidak pernah menuntut, tidak pernah meminta balasan, meski seluruh hidupnya dipenuhi pengorbanan. Namun, Wawan tetap ingin memberikan sesuatu. Ia lalu mengusulkan ide lain. Kalau begitu, Bu, bagaimana kalau kita bangun sebuah yayasan? Yayasan yang bisa membantu anak-anak miskin agar bisa sekolah, seperti dulu ibu membantu ayah. Yayasan ini akan memakai nama ibu, Yayasan Jihan Harapan Bangsa. Bu Jihan tertegun, lalu air mata menetes dari sudut matanya. Ia memandang Wawan dan Bunga dengan penuh haru. Nak, itu ide yang indah sekali. Kalau memang bisa membantu banyak orang, aku ridha. Biarlah pengorbananku tak berhenti di sini, tapi mengalir terus menjadi kebaikan bagi generasi berikutnya. Hari itu menjadi awal lahirnya yayasan tersebut. Proses pembangunan dimulai dengan cepat. Media kembali meliput, dan publik semakin kagum. Mereka menyaksikan bagaimana 2 miliarder yang rela melepaskan harta warisan keluarga, justru menyalurkan kekayaannya untuk kebaikan bersama. Namun di balik semua itu, Bu Jihan tetap menjalani rutinitasnya seperti biasa. Setiap pagi ia masih bangun sebelum subuh, menanak nasi di warung kecilnya, menyiapkan lauk sederhana, dan menyambut pelanggan dengan senyum hangat. Bu, kenapa masih repot masak sendiri? Tanya seorang tetangga. Bukankah sekarang ibu sudah terkenal, sudah dihormati, bahkan sudah ada yayasan dengan nama ibu? Bu Jihan menjawab dengan suara tenang. Nak, kalau aku berhenti memasak, aku berhenti berbagi. Kekayaanku bukanlah yayasan atau nama besar, melainkan senyum orang-orang yang makan nasi buatanku. Jawaban itu membuat tetangga terdiam, lalu menunduk penuh hormat. Hari demi hari berlalu, dan yayasan yang dibangun oleh Wawan dan Bunga mulai aktif. Anak-anak miskin mendapat beasiswa, banyak keluarga terbantu, dan nama Bu Jihan semakin harum. Namun di tengah semua kemegahan itu, Bu Jihan tetap memilih duduk di kursi kayu di warungnya, menyajikan nasi hangat dengan tangan sendiri. Sampai suatu sore yang tenang, Bu Jihan duduk di depan warungnya sambil menatap langit. Angin semilir berhembus,
membawa aroma masakan sederhana. Wawan dan Bunga duduk di sampingnya, menemani. "Bu," kata Wawan pelan, "aku baru sadar. Semua harta dunia tidak ada artinya dibandingkan satu hal, kasih sayang. Dan kasih sayang itu, kami temukan pada Ibu." Bunga mengangguk, air matanya jatuh. "Kami berjanji, Bu. Kami akan terus menjaga apa yang Ibu ajarkan. Kami akan hidup dengan hati, bukan dengan harta." Bu Jihan tersenyum, lalu menggenggam tangan keduanya. "Nak, itulah balasan terbesar yang bisa kalian berikan padaku. Aku tidak butuh apa-apa lagi." Langit sore berubah jingga, matahari perlahan tenggelam. Cahaya senja memantulkan siluet 3 orang yang duduk berdampingan. Seorang nenek dengan senyum abadi, dan 2 anak muda yang menemukan kembali arti hidup. Di dunia yang penuh harta dan ambisi, kisah Bu Jihan menjadi pengingat bahwa pengorbanan tulus tidak pernah hilang. Ia mungkin tidak tercatat di buku sejarah, tapi ia tercatat di hati manusia. Dan itu adalah kekayaan sejati. Sahabat yang terkasih, kisah Bu Jihan, Wawan, dan Bunga mengajarkan kepada kita bahwa hidup tidak pernah hanya tentang harta, jabatan, atau popularitas. Semua itu bisa datang dan pergi, bisa dipuji hari ini lalu dilupakan besok. Tetapi satu hal yang tidak pernah hilang adalah kebaikan yang lahir dari hati tulus. Seringkali kita terjebak dalam sibuk mengejar dunia, lupa bahwa ada orang-orang di sekitar kita yang pernah berkorban agar kita bisa sampai di titik ini. Mungkin seorang ibu yang tidak tidur demi anaknya, seorang ayah yang bekerja keras tanpa mengeluh, atau seorang guru yang sabar membimbing meski tak pernah diberi penghargaan. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang sering kita abaikan. Kebaikan tidak selalu harus besar. Senyum yang tulus, sepiring nasi untuk orang lapar, atau kata lembut kepada orang yang sedang terluka, semua itu adalah investasi abadi. Ingatlah, setiap pengorbanan tulus akan menemukan jalannya, bahkan meski dunia pernah menutup mata. Seperti Bu Jihan, mungkin banyak orang di sekitar kita yang hidup sederhana namun menyimpan lautan cinta yang dalam. Jangan pernah meremehkan mereka. Karena bisa jadi, doa mereka lah yang menguatkan langkah kita, pengorbanan mereka lah yang membuat kita berdiri tegak hari ini. Maka marilah kita belajar untuk rendah hati, belajar untuk selalu ingat pada asal-usul, dan belajar untuk membalas kebaikan dengan kebaikan pula. Jika kita punya harta, gunakanlah untuk menolong. Jika kita punya kuasa, gunakanlah untuk melindungi. Dan jika kita punya cinta, jangan pelit untuk membaginya. Ingatlah, harta bisa habis, nama bisa hilang, jabatan bisa diganti, tapi kasih sayang dan pengorbanan tulus akan abadi. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan panjang ini hingga akhir. Semoga kisah sederhana Bu Jihan dan 2 anak muda, Wawan serta Bunga, bisa menjadi cermin untuk kita semua. Semoga kita mampu melihat bahwa kekayaan sejati bukanlah apa yang ada di tangan, melainkan apa yang ada di hati. Dari hati yang penuh kasih, dari jiwa yang penuh syukur, saya ucapkan